Sekolah Tinggi Agama Islam ya di STAI Bina Madani ya tahun 2009 sampai 2019. Mata pelajaran yang beliau ampu Bapak Ibu sangat banyak sekali ya. Di sini ada statistika ekonomi, statistik pendidikan, psikologi belajar, psikologi umum dan perkembangan, kuliah psikologi pendidikan, matematika ekonomi, dan banyak sekali sampai media pembelajaran pun. Oh, ternyata beliau juga ngajar media pembelajaran ya. Manajemen Filsafat, sumber daya filsafat gitu. manusia. Oh, filsafat juga. Wah, keren. Baik, Bapak Ibu. Beliau juga sebenarnya sudah mencetak beberapa buku ya, Bu ya. Nah, 14 sudah, Pak. wah, 14 buku nih. Nah, Bapak Ibu nanti kalaupun berminat membeli buku beliau boleh ya kontak kami ya. Nanti insya Allah akan kami Siap. konfirmasi ke beliau ya. Di antaranya Bu, buku yang paling bestseller itu di mana apa Bu judulnya Bu? Buku bestseller itu di buku statistika ya, statistika untuk Hmm. ekonomi dan bisnis, ada statistika untuk pendidikan. Kalau yang statistika untuk ekonomi dan bisnis itu dari 2015 sudah cetakan ketujuh, dan setiap cetak itu kurang lebih sekitar 1.500 sampai 2.000 eksemplar. Jadi hampir setiap Wah, tahun cetak, Pak. wah, Alhamdulillah alhamdulillah. gitu ya. Terus Super ada buku duper sekali pematerinya strategi. Bapak Ibu saat ini ya. Ini buku strategi pembelajaran yang dipakai di pendidikan. Di pendidikan itu saya baru strategi pembelajaran, metodologi penelitian, statistika pendidikan. Yang terakhir akuntansi pendidikan kemarin bulan Maret. Dan ini lagi menulis manajemen keuangan pendidikan. Wah ini, Insya Allah wah nanti ini saya akhir harus tahun belajar nih selesai. nulis buku nih. Ayo Pak, jangan wacana doang. Beberapa saya bikin ini ya, apa namanya, kalau Bapak Ibu nanti masuk ke link YouTube saya, ada webinar saya, itu ada apa namanya, workshop untuk penulisan buku, dan itu benar-benar dipandu 1 bulan sih biasanya, sampai benar-benar bisa menghasilkan karya. Baik Bapak Ibu, sudah cukup perkenalannya Bapak Ibu tentang pemateri malam ini. Untuk menggali lebih dalam lagi tentang pengalaman beliau, mari kita simak pemaparan beliau ya. Judulnya tentang apa nih? Saya jadi, Optimalisasi iya, manajemen pendidikan, Pak, manajemen kelas. baik baik. Silakan Ibu. Kami serahkan ya, monggo Ibu. Oke, baik. Sudah diserahkan ya, Pak. Serah terima jabatan. Setelah terima jabatan. Oke, baik Bapak Ibu sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, akhirnya bisa bertemu dengan Bapak Ibu sekalian. Boleh dibantu absensi ini Bapak Ibu dari mana? Boleh tulis di kolom chat. Profesinya apa? Apakah guru semua ataukah calon guru? Terus di mana SD, SMP, SMA, atau sudah ada juga yang dosen? Boleh Bapak Ibu bantu saya diketik di kolom komentar. Tes, iya Mas Guntur tes. Oke, dari mana? Oh, SD Ciputat. Oh, deket ya sama UIN, SMK Gunajaya, Surade. Surade itu di mana, Mas Guntur? Yang lain Bapak Ibu dari mana? Oh, Jampang. Ya, ya, ya. Sukabumi ya, Jampang Sukabumi bukan ya? Julaiha, SDN Rahayu. SMP 127 Jakarta Barat. Wah, Masya Allah. Oke, M Sayuti SAG, SD Muhammadiyah 25 Jakarta Barat. Yanti Mulyanti, SD Muhammadiyah Tebet. Wah, saya tadi habis dari Jakarta Barat, habis visitasi SMA Blossom School. Ini guru SDN 03 Air Kepri. Kepri itu Kepulauan Seribu ya? Betul ya. Salam kenal Ibu. Iya, Ibu Julaiha. Salam kenal. Ada lagi Bapak Ibu? Adakah pendidikannya yang S2?
Assalamualaikum, saya Hasuna SD Budi Luhur Pondok Aren. Wah, Bu dosen, saya tertarik sekali menulis. Boleh nanti kita lanjutan ya Pak Solihin ya, kegiatan lanjutan. Mungkin yang tertarik nanti kita bisa bikin apa namanya Ada workshop, sesi diklat, Bu. seksi diklat lanjutan. Belum Bu, belum ada dana mau S2. Biasanya kalau guru suka ada ini ya, program beasiswa rajin-rajin. Saya S3-nya beasiswa dari Kementerian Agama. Jadi nggak keluar duit. Oke, ada lagi Kepri ya. Oh, Kepulauan Riau, salah ya, bukan kalau Kepulauan Seribu, salah. Tadi saya ngomong Kepulauan Seribu ya, salah ya. Kepri itu Riau ya. Oke, mohon maaf. Oke, baik Bapak Ibu semuanya, saya yakin saya cuma sharing aja ini. Sebenarnya mau sharing aja ke Bapak Ibu semua gitu ya. Mungkin pengalaman Bapak Ibu jauh lebih banyak daripada saya gitu. Nur Hikmah SDN 04 Setiabudi gitu. Alhamdulillah tahun ini saya baru genap 21 tahun ya menjadi dosen gitu. Jadi mungkin pengalaman Bapak Ibu jauh lebih banyak lagi dari saya gitu ya, Bu Dedeh Parinah ya. Oke, Bu Dedeh Parinah. Suhendra dari Bandung, Bapak Suhendra. Oke. Cuma mau sharing aja ke Bapak Ibu semua. Terus terang selama ini memang baru mengajar dosen. Belum pernah menjadi seorang guru. Walaupun dulu waktu ditanya sama guru BK gitu ya, nanti kalau lulus mau ngapain gitu. Padahal waktu dipanggil guru BK tahu ya berarti bandel. Saya bilang mau jadi guru gitu ya. Saya bilang ternyata malaikat lewat nyatet gitu. Mudah-mudahan gurunya nanti guru besar ya Pak Solihin, satu langkah lagi menuju guru besar Profesor. Amin. Mohon doanya Bapak Ibu Amin, semua. amin. Amin, amin. Oke, baik. Sharing aja Bapak Ibu karena alhamdulillah kalau saya pribadi sering visit ke PAUD-PAUD itu luar biasa sama pengorbanan seorang guru ya. Kalau saya yang diajar itu mahasiswanya usianya range 18 tahun sampai dengan 70 tahun. Percaya Pak Solihin ya kalau saya punya mahasiswa 70 tahun. Dan itu mahasiswa S1 saya dan beliau apa namanya yang punya sekolah, yang punya yayasan, beliau bilang Bu Nur, kenapa saya kuliah lagi? Karena saya malu sama guru-guru saya sudah S1. Saya masa yang punya sekolah tidak S1. Jadi saya mau kuliah lagi dan benar-benar bimbingan bikin skripsi luar biasa. Nah, itu dedikasi yang luar biasa sama para guru ya yang tidak pernah berhenti belajar. Baik, Bapak Ibu izin share screen. Sudah terlihat. Sudah terlihat Pak Solihin? Sudah, Bu. Alhamdulillah, Bu. Alhamdulillah sudah terlihat ya. Oke, baik. Bapak Ibu izin sharing di sini saya bicara tentang optimalisasi manajemen kelas dalam menciptakan pembelajaran yang efektif. Nah, mungkin apa namanya slide ini bagian dari campuran pengalaman saya mengajar gitu dan sebagian lagi memang apa pengetahuan yang saya dapatkan dari gelar S2 dan S3 saya. Kebetulan saya S2-nya manajemen pendidikan, S3-nya juga manajemen pendidikan. Nah, bagaimana sih kita bisa mengoptimalkan manajemen kelas dalam menciptakan pembelajaran yang efektif? Tentu anak-anak sekarang apa namanya tantangannya jauh lebih berat ya daripada zaman kita dulu gitu ya. Karena kita harus bertarung dengan digitalisasi, dengan handphone tentunya dan apa namanya bagaimana lingkungan kelas itu tergantung how to manage, bagaimana kita memanage. Nah, kita di sini bicara tentang bagaimana mengoptimalisasi mengenai manajemen kelas itu sendiri. Nah, pertanyaannya adalah why? Kenapa manajemen kelas gitu ya? Nah, kenapa harus Bapak Ibu tahu tentang apa itu manajemen kelas gitu? Karena di sini ada dua alasan. Yang pertama, kalau Bapak Ibu tahu tentang apa itu manajemen kelas, kita bisa sukses dalam melakukan segala kegiatan pengelolaan kelas. Nah, yang kedua, kelas tertib, aman, damai dalam kegiatan belajar mengajar. Nah, ini kenapa pentingnya Bapak Ibu tahu mengenai manajemen kelas.
Tentu kalau bicara tentang manajemen itu bukan hal yang asing lagi gitu ya. Sampai kita pernah mendengar ada istilah manajemen kolbu. Nah, itu siapa? Agim ya di Bandung ya. Itu ada manajemen waktu. Bahkan kalau saya belajar kuliah itu S3 ada namanya manajemen konflik gitu ya. Bagaimana how to manage the conflict. Bagaimana kita bisa memanage konflik yang ada gitu ya agar tidak berkepanjangan. Nah, itu ada how to manage. Nah, dan dalam hal ini di kelas pun ada cara untuk kita bisa memanage kelas yang baik agar apa di sini agar sukses dalam segala kegiatan pengelolaan di dalam kelas, lalu kelas tertib, aman, damai, belajar enak dan nyaman gitu ya. Nah, sekarang Bapak Ibu kita lihat mungkin karena tadi Bapak Ibu masih awam tentang manajemen kelas S teori gitu sebagai sebuah teori yang nantinya terimplementasi, mungkin Bapak Ibu selama ini oke ngajar-ngajar aja gitu. Ada persiapan tetapi apakah sudah ini yang dikatakan manajemen kelas atau belum gitu. Jadi mungkin oh ini saya sudah lakukan, oh ini saya belum lakukan gitu ya. Jadi mungkin kita lihat kembali definisi dari manajemen kelas itu sendiri apa sih? Nah, di sini katakan manajemen kelas adalah kegiatan yang dilakukan oleh guru untuk menciptakan dan mempertahankan suasana belajar yang kondusif sehingga proses belajar mengajar dapat berlangsung dengan baik. Nah, ini diambil dari Arendt, Learning to Teach dari McGraw-Hill gitu ya, mengenai definisi manajemen kelas. Bapak Ibu, karena kita belajar tentang ilmu sosial, tentu tidak ada hal yang baku seperti kita belajar matematika ya. 1+1 dimanapun tetap hasilnya 2. Tapi kalau kita belajar tentang ilmu sosial, definisi terkait dengan hal atau terkait dengan sesuatu itu tergantung dari pendapat ahli mau mendefinisikan. Maka di sini saya sertakan sumber referensi yang saya gunakan karena setiap ahli itu memiliki argumennya sendiri-sendiri seperti itu. Nah, intinya menurut Arendt di sini manajemen kelas itu bagaimana guru bisa menciptakan suasana belajar yang kondusif sehingga proses KBM-nya bisa berjalan dengan baik. Nah, definisi Arendt ini masih sangat global gitu, belum merinci apa yang harus dilakukan guru. Bagaimana bisa mempertahankan suasana yang kondusif itu seperti apa. Nah, ini belum tergambarkan oleh kita yang gimana sih caranya detailnya seperti apa. Nah, ini kita lihat dari pendapat yang lain Bapak Ibu. Nah, di sini kita lihat dari di sini coba kalau manajemen kelas itu gagal, nah sebelum kita masuk ke definisi yang lebih rinci lagi gitu ya, kalau manajemen itu gagal, manajemen kelas itu gagal, apa yang terjadi? Siswa ribut, bercanda, berkelahi gitu ya, apalagi siswanya siswa SD kelas 1, kelas 2 atau Bapak Ibu mungkin ada juga yang mengajar di PAUD gitu ya, itu luar biasa gitu ya. Apalagi yang level-level SD kelas 3, kelas 4 gitu ya. Mungkin kalau udah SMP, SMA sudah lebih bisa dikondusifkan. Tapi kalau level-level kayak kelas kalau TK, TKB gitu ya, atau TKA yang masih ngompol gitu ya, yang masih belum bisa bicara untuk ke kamar mandi gitu, itu benar-benar luar biasa gitu ya. Nah, ini kita harus memahami tentang apa sih rincian dari manajemen kelas sehingga kita bisa melakukan memanage one by one sehingga kelas itu benar-benar kondusif dan proses KBM itu bisa berjalan dengan baik. Nah, kalau tadi gagal dalam manajemen kelas gitu ya, di antara lainnya adalah akibatnya suasana kelas kacau, kegiatan KBM terganggu gitu. Nah, ini sangat mengganggu aktivitas kita sehingga yang harusnya materi kita sampaikan itu tidak tersampaikan dengan baik seperti itu. Nah, sekarang kita lihat what is classroom management. Nah, ini bahasanya lebih lebih Inggris-Inggrisan dikit ya, gitu ya. Atau kita alihkan ke apa sih manajemen kelas itu, gitu ya.
Nah, di sini dikatakan manajemen kelas adalah sebuah proses gitu ya. Proses apa? Yang pertama, planning atau perencanaan gitu ya. Yang kedua, setelah planning ada pengorganisasian. Nanti kita lihat rinci-rinci poin-poin ini sehingga Bapak Ibu bisa mengikuti step by step yang didefinisikan dari manajemen kelas ini. Jadi benar-benar bisa diimplementasikan dalam kelas kita sehari-hari. Nah, di sini lalu ada aktualisasi, controlling, perbaikan dan evaluasi yang dilakukan oleh guru gitu untuk menciptakan lingkungan belajar yang efektif dan kondusif. Nah, ini definisi lebih rinci dari manajemen kelas. Nah, ini salah satu dari pendapat ahli mengatakan bahwa manajemen kelas itu adalah proses perencanaan. Sama halnya kalau definisi manajemen. Definisi manajemen secara umum itu ada yang mengistilahkan manajemen is POAK. POAK itu adalah planning, organizing, actuating and controlling. Nah, kalau di sini ada proses perencanaan, ada planning, ada organizing, pengorganisasian, ada aktualisasi, ada controlling, dan ditambah di sini perbaikan dan evaluasi. Jadi jauh lebih rinci lagi daripada definisi manajemen secara umum. Nah, kita lihat ya Bapak Ibu, poin one by one-nya ini dari manajemen manajemen kelas ini. Nah, ini menurut Winata Putra US 2008. Nah, kita lihat. Poin pertama ada planning. Poin kedua ada organizing, poin ketiga ada aktualisasi dari perencanaan atau aktualisasi dari planning, yang keempat itu ada controlling, yang kelima ada perbaikan, dan yang keenam ada evaluasi. Bedanya apa sih controlling, perbaikan, dan evaluasi? Kayaknya sama-sama aja ya gitu. Ternyata nanti ada bedanya Bapak Ibu. Nanti kita bisa lihat lebih lanjut lagi perbedaannya sebenarnya ada di mana sih gitu ya. Oke. Nah, kita mulai dari proses planning Bapak Ibu. Nah, planning di sini apa sih? Di sini planning itu adalah perencanaan, yaitu proses awal yang melibatkan penetapan tujuan. Jadi Bapak Ibu sebelum tentunya Bapak Ibu sebelum mengajar harus membuat yang namanya RPP gitu ya. Kenapa harus ada RPP? Nah, RPP itu apa sih? RPP itu bagian dari perencanaan. Kalau merujuk kepada, saya lupa ya, ada di Undang-Undang nomor berapa terkait dengan apa sih yang dimaksud dengan kinerja guru, gitu ya. Kinerja guru itu adalah di mana guru melakukan tiga hal, yaitu di mana guru melakukan proses perencanaan pembelajaran, guru melakukan proses pelaksanaan pembelajaran, dan guru melakukan proses penilaian pembelajaran. Nah, itu yang disebut dengan kinerja guru, dan itu ada di dalam undang-undang. Cuma saya mohon izin lupa di undang-undang yang keberapa. Soalnya kalau anak-anak bimbingan skripsi itu kalau teorinya kinerja pakai yang tiga itu. Nah, di proses planning apa yang dilakukan? Salah satunya itu ada membuat RPP. Nah, kalau turunan teorinya itu jauh lebih banyak lagi yang harusnya dilakukan. Nah, sekarang kita ngomong lebih kepada globally-nya aja, belum langsung mengarah kepada RPP-nya. Tapi apa sih perencanaan di sini Bapak Ibu? Nah, perencanaan di sini adalah proses awal yang melibatkan penetapan tujuan, menetapkan sumber daya yang diperlukan, mengembangkan strategi serta rencana untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, Bapak Ibu tentu dalam memilih dalam membuat RPP tentu menetapkan tujuan pembelajaran gitu ya. Sumber daya itu apa sih? Banyak sekali Bapak Ibu sumber daya ya yang dimaksud di sini. Sumber daya itu bisa kepada sumber daya informasi, sumber daya teknologi yang digunakan, termasuk sumber daya pembiayaan atau budget yang dibutuhkan dalam proses proses pembelajaran nanti. Nah, itu yang dikatakan dengan sumber daya. Lalu mengembangkan strategi serta rencana untuk mencapai tujuan tersebut. Jadi tadi kita misalkan sudah menetapkan kalau misalkan dalam RPP ya, kita menetapkan tujuan pembelajaran. Nah, bagaimana strategi yang kita gunakan untuk bisa mencapai kepada tujuan tersebut. Nah, tapi dalam konteks ini not only for RPP. Jadi dalam konteks ini manajemen kelas itu tidak hanya pada
mengacu pada RPP saja, tapi banyak hal yang mungkin Bapak Ibu perlu tetapkan atau perlu melakukan proses perencanaan. Saya mau ngapain nanti selama 1 semester, kira-kira saya mau ada proyek apa, kira-kira saya nanti butuh dana apa, saya butuh sumber daya apa, dan seterusnya. Nah, ini bagian dari planning gitu. Jadi planning dalam manajemen kelas itu lebih luas daripada sekedar Bapak Ibu membuat RPP gitu ya. Cuman memang fokusnya bisa pada RPP gitu. Nah, dalam konteks manajemen kelas, guru perlu merencanakan materi pembelajaran, metode pengajaran dan kegiatan kelas yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Nah, apalagi sekarang Bapak Ibu kalau kita mengajar itu mengacu kepada apa namanya, karena yang kita pelajari sekarang bahwa every person is unique gitu ya. Setiap siswa itu adalah unik gitu. Jadi bahasa kita bahasa unik. Unik itu artinya kita tidak bisa bilang anak kita bodoh, kita tidak bisa bilang anak kita apa otaknya lemot dan lain sebagainya, tapi kita mengatakan dia is unik gitu. Mereka adalah sesuatu yang memang kita bisa anggap unik gitu. Artinya dia mungkin tidak mampu di berhitung, tapi dia mampu di hafalan. Mungkin dia tidak mampu di hafalan, tapi dia jago di berhitung. Dan dia mungkin tidak jago di berhitung, berhafal, tapi dia jago dalam apa namanya soft skill yang lain seperti bersosialisasi dengan temannya. Dan untuk hidup sekarang itu kita tidak hanya butuh knowledge, tapi kita butuh banyak hal, termasuk soft skill yang mana dibutuhkan di dalam kita bisa bertahan hidup di era yang sekarang. Artinya, Bapak Ibu, mungkin siswa-siswa yang punya kecenderungan dia supel, dia mudah bergaul, walaupun mungkin dia nggak terlalu pinter, dia akan jauh bisa lebih bertahan di kehidupan yang nanti daripada mungkin teman-teman yang lainnya yang mungkin punya secara konteks tanda kutip yang mungkin kita anggap pintar gitu. Nah, jadi kita harus menganggap bahwa setiap peserta didik kita itu adalah unik gitu ya. Menyusun rencana pembelajaran harian atau mingguan, menetapkan tujuan pembelajaran, dan menyiapkan materi ajar serta alat bantu yang diperlukan. So, Bapak Ibu semua, ini bagian dari proses perencanaan. Coba Bapak Ibu melihat apakah kita sudah melakukan poin-poin ini atau belum gitu ya. Artinya, apakah kita sudah membuat rencana harian, rencana mingguan gitu, dan menetapkan tujuan pembelajaran serta hal-hal apa saja yang kita butuhkan selama proses pembelajaran 1 semester ke depan. Nah, ini semua masuk di dalam tahapan planning, perencanaan, Bapak Ibu. Nah, kita lanjut. Nah, setelah planning, kita masuk ke dalam tahapan pengorganisasian gitu ya, atau bahasa lainnya adalah organizing. Apa sih organizing atau pengorganisasian? Pengorganisasian di sini adalah melibatkan pengaturan sumber daya dan penugasan tugas serta tanggung jawab untuk memastikan rencana yang dibuat. Tadi Bapak Ibu sudah membuat planning. Jadi dengan adanya organizing ini untuk memastikan apakah rencana yang dibuat dapat dijalankan dengan efektif. Nah, bagaimana caranya? Dalam konteks kelas, salah satu organizingnya itu bisa mencakup pengaturan tempat duduk, Bapak Ibu, pembagian kelompok belajar, distribusi tugas-tugas kelas. Nah, jadi kalau tadi Bapak Ibu sudah sudah membuat planning gitu, di mana sudah ada tujuan pembelajaran, sudah mengetahui sumber daya yang dibutuhkan, termasuk metode pembelajaran, strategi dan lain sebagainya, maka pada tahapan pengorganisasian kita mengorganize. Oke, jadi selanjutnya apa? Oke, saya mulai tentukan dari tempat duduk. Terus nanti saya tentukan pembagian kelompok, saya tentukan distribusi tugas-tugas kelas. Nah, itu apa yang tadi kita sudah planningkan, kita organize gitu ya, bahasanya kita organize, kita atur dari sumber-sumber daya yang tadi sudah kita tentukan di dalam tahapan planning untuk kita bisa distribusikan. Termasuk di sini Bapak Ibu menyusun tata letak ruang yang mendukung interaksi dan konsentrasi, menetapkan aturan dan prosedur kelas. Nah, ini part dari kita melakukan proses organizing. Nah, harusnya ini sudah masuk di dalam tatanan perencanaan. Karena kalau tadi kita tidak membuat perencanaan, maka kita nggak tahu nih nanti kita harus ngapain nanti di kelas. Nah, ini tuh kayak yang tadi diplanningkan, kita tinggal organize. Oke, organize-nya gimana? Oke, nanti bagi kelompok belajarnya jadi berapa kelompok?
distribusi tugasnya seperti apa, pengaturan tempat duduknya bagaimana yang kondusif untuk pembelajaran kita, apakah melingkar, apakah berjajar, atau seperti apa yang memang sesuai dengan target dari tujuan pembelajaran kita. Nah, di dalamnya juga menentukan aturan kelas atau apa namanya, prosedur kelas gitu ya. Nah, di sini sudah ditentukan, di planning itu sudah ada di dalam planning. Bagaimana nanti kita akan menentukan aturan kelas, prosedur kelas. Nah, disinilah kita melakukan organize. Dan kita mengorganize untuk melakukan itu semua. Serta membagi siswa ke dalam kelompok kerja dan diskusi. Nah, jadi kalau ini tidak di-planningkan pada saat perencanaan di awal, maka nggak akan sampai bisa di tahapan ini, Bapak Ibu. Nah, jadi memang semua harus direncanakan. Bahkan kadang kita sudah punya rencana tidak terimplementasi ya, bagaimana tidak direncanakan. Tapi kadang kalau orang Indonesia ya Pak Solihin nggak pakai rencana langsung jalan jadi gitu ya. Biasanya kalau rencana wacana mulu gitu ya. Gitu. Jadi Bapak Ibu, tapi dalam konteks ini gitu ya, dalam konteks ini kita memang harus membuat proses perencanaan, yang mana dari proses perencanaan kita mengarah kepada how to organize, bagaimana kita mengorganisasikan apa yang sudah kita rencanakan tersebut, seperti itu. Nah, tahapan berikutnya, tadi kita kalau tidak salah ada 6 tahapan ya. Tahapan berikutnya atau tahapan ketiga di sini ada aktualisasi atau actuating. Apa sih yang dimaksud dengan actuating? Actuating atau aktualisasi itu adalah proses pelaksanaan. Proses pelaksanaan di sini adalah bagaimana kita menggerakkan, itu sebuah proses ya Bapak Ibu, semua itu proses. Maka tadi disebutkan manajemen is a process gitu. Tapi ada juga yang mengatakan manajemen is art. Art itu apa? Seni, karena setiap orang punya seninya masing-masing. Dan itu yang saya bilang, ketika kita belajar ilmu sosial, tentu pendapat orang, argumen orang berbeda-beda. Tinggal mana yang sesuai dengan kita, itu yang kita bisa jadikan dasar acuan di dalam mengimplementasikannya. Nah, di sini aktualisasi di sini adalah proses menggerakkan dan memotivasi siswa. Jadi kalau kita tadi sudah melakukan organizing gitu ya, kita sudah menetapkan peraturan kelas, kita sudah menetapkan prosedurnya seperti apa, membagi kelas, membagi tugas. Nah, di tahapan aktualisasi ini atau di tahapan actuating ini, bagaimana kita bisa berpartisipasi aktif serta memberikan motivasi kepada siswa. Nah, di sini guru dituntut harus mampu menginspirasi, membimbing siswa agar terlibat secara penuh dalam proses belajar. Nah, saya punya teman, mungkin Bapak Ibu kalau pernah kenal, beliau dikenal dengan the great teacher gitu ya, karena dia sering memberikan materi terkait dengan itu, namanya Pak Ferdinand. Dia bilang, guru yang baik itu adalah guru yang memberikan contoh atau guru yang memberikan teladan. Tapi the great teacher is inspire. Tapi guru yang terbaik adalah bagaimana kita bisa menginspirasi peserta didik kita. Nah, itu yang luar biasa menurut saya sulit untuk dilakukan. Jadi bagaimana siswa-siswa kita bisa, oh saya mau kayak Bu Ana misalkan. Saya mau jadi seorang penulis, seorang dosen yang tetap semangat, tetap ini. Nah, itu yang disebut dengan menginspirasi. Bagaimana apa yang kita lakukan, teladan yang kita contohkan, itu menjadi inspirasi buat peserta didik kita, buat anak-anak kita. Nah, di sini, di proses inilah dibutuhkan. Di proses actuating ini kita butuhkan. Jadi mungkin Bapak Ibu nanti bisa kita mengevaluasi diri sendiri, kira-kira dari tahapan ini apa yang sudah benar-benar kita lakukan dan apa yang memang sekiranya masih belum saya lakukan dan perlu diperbaiki gitu, seperti itu ya. Nah, termasuk di tahapan actuating ini adalah menggunakan metode pengajaran yang interaktif, memberikan pujian dan penghargaan untuk meningkatkan motivasi serta memberikan dukungan dan bimbingan individual kepada siswa yang membutuhkan. Nah, Bapak Ibu, di era sekarang ini tidak lagi khusus ya. Maksudnya kalau dulu kan mungkin anak-anak yang berkebutuhan khusus disekolahkan di sekolah yang memang benar-benar khusus. Tapi sekarang anak-anak yang memiliki kebutuhan khusus itu diperbolehkan untuk sekolah di sekolah umum. Jadi mau tidak mau Bapak Ibu tentu akan mengalami kesulitan dalam menghadapi siswa yang berbeda dengan siswa yang lain. Nah, itu butuh effort tersendiri, maka itu Bapak Ibu mungkin perlu memberikan dukungan individual atau bimbingan individual kepada siswa-siswa yang memang membutuhkan perhatian khusus dari kita.
Nah, itu PR-nya jadi guru itu luar biasa gitu ya. Makanya kalau guru dibilang pahlawan tambah tanda jasa itu emang benar-benar luar biasa. Tapi Bapak Ibu percayalah bahwa dengan menjadi guru itu ilmu kita akan terus mengalir gitu ya, dan sampai kalau saya mau nominalkan nih ilmu yang saya berikan ke Bapak Ibu, nominalkan aja Rp50 gitu ya Pak Solihin ya, nanti Bapak Ibu mendengar lalu nanti Bapak Ibu implementasikan dapat 50 lagi, dapat itu MLM luar biasa. Nah, catatan amalnya nanti kita akan terima di sana, tidak di sini, seperti itu Bapak Ibu. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini tahapan berikutnya setelah aktualisasi. Kita ngapain nih? Controlling. Nah, tadi saya bilang bedanya apa sih controlling, terus perbaikan dan evaluasi gitu ya. Karena tadi setelah di tahapan apa namanya? Di tahapan actuating gitu ya, kita melakukan kontrol. Jadi udah dilakukan nih. Udah dilakukan prosesnya apa yang kita lakukan setelah proses pelaksanaan. Nah, controlling di sini adalah proses memonitor dan mengevaluasi kegiatan serta kemajuan untuk memastikan semua berjalan sesuai rencana. Guru perlu memantau perilaku siswa, kinerja akademis, dan kepatuhan terhadap aturan kelas. Nah, proses controlling ini, Bapak Ibu, bisa dilakukan pada saat actuating, pada saat proses pelaksanaan, dan after, dan setelah pelaksanaan. Jadi ketika pada saat pelaksanaan atau pada saat proses actuating ini kita melakukan controlling, kita bisa memastikan, oh ini kayaknya nggak perlu ini deh, kayaknya harus begini deh. Nah, kita bisa langsung ambil apa namanya sebuah keputusan decision making gitu ya untuk memperbaiki yang seharusnya ini kayaknya kalau pakai ini pada saat wah kayaknya nggak kondusif nih anak-anak kayaknya harus diganti nih metodenya. Padahal itu sudah berlangsung. Nah itu boleh. Ini masuk ke dalam tahapan controlling Bapak Ibu. Nah jadi controlling itu dilakukan bisa pada saat proses pelaksanaan dan after kegiatan seperti itu. Nah, mengadakan penilaian berkala, ini masuk bagian dari controlling, memberikan umpan balik terhadap tugas dan aktivitas siswa, serta mengambil tindakan korektif jika ada penyimpangan atau masalah gitu ya. Jika kita temukan ada penyimpangan, maka kita bisa langsung memperbaikinya pada saat itu. Itu yang tadi saya bilang dilakukan pada saat proses pelaksanaan atau after gitu ya, setelah kegiatan pembelajaran itu sendiri. Nah, ini tahapan keberapa Bapak Ibu? Masih ada yang ingat? Coba di reminder lagi. Ini masih ada berapa tahapan lagi? Yang pertama tadi apa? Planning. Oke, apa Pak Solihin ingatnya? Yang pertama apa? Planning. Oh, planning ya Perencanaan. Ibu. Perencanaan. Perencanaan. Siap. Yang kedua apa? Organizing. Organizing. Pengorganisasian. Siap. Lalu yang ketiga? Kemudian aktualisasi. Dan yang ini apa? Controlling. Oke, baik. Ya masih fokus Perbaikan, ya Bapak evaluasi. Ibu. Iya, siap. Masih ada 2 lagi, perbaikan dan evaluasi. Mantap. Masih semangat ya Bapak Ibu gitu ya. Alhamdulillah. Saya juga semangat nih tadi habis pulang visitasi, besok masih 1 hari lagi visitasi di SMA. Jadi mempersiapkan mau bertemu dengan Bapak Ibu yang luar biasa. Oke, kita lanjut pada tahapan setelah controlling, kita ada yang namanya improving atau perbaikan. Nah, apa sih yang dimaksud dengan improving? Improving di sini itu adalah perbaikan di mana proses membuat perubahan atau penyesuaian untuk meningkatkan efektivitas manajemen kelas dan pencapaian tujuan pembelajaran. Nah, guru harus terus-menerus mencari cara memperbaiki strategi pengajaran dan pengelolaan kelas. Nah, di tahapan improving ini gitu ya, Bapak Ibu harus melihat kondisi peserta didik kita, melihat kondisi kelas kita seperti apa gitu ya. Di mana kita akan terus mencari kira-kira strategi pembelajaran ini, oke, strategi pembelajaran ini masih aman Bapak Ibu, misalkan di kelas sebelumnya. Tapi kayaknya kelas yang ini nggak bisa deh pakai strategi pembelajaran yang sama dengan materi yang sama gitu misalkan. Jadi harus apa nih gitu? Karena kan
kalau saya bilang setiap kelas tadi kalau saya sampaikan every person atau setiap siswa itu adalah sebuah sesuatu yang unik gitu ya. Anak itu adalah unik gitu. Maka kita tidak bisa menyamakan kelas yang satu dengan kelas yang lain dengan metode pembelajaran yang sama. Kalau memang cocok, oke. Tapi kalau menurut kita perlu diperbaiki gitu ya, maka perlu melakukan proses perbaikan seperti itu. Nah, di sini di tahapan improving ini mengevaluasi hasil belajar siswa dan efektivitas metode pengajaran serta melakukan penyesuaian. Nah, penyesuaiannya dari mana? Dari umpan balik dari siswa dan hasil evaluasi tersebut. Nah, artinya di proses improving itu kalau dalam bahasa mutu itu perbaikan terus-menerus gitu ya. Continuous improvement kalau dalam bahasa mutunya. Continuous improvement di mana kita melakukan perbaikan secara terus-menerus gitu. Tidak berhenti. Nah, ini dimasukkan di dalam definisi dari manajemen kelas menurut pendapat ahli. Nah, mungkin ada beberapa Bapak Ibu mungkin nanti membaca beberapa sumber referensi, mungkin tidak ada improving atau mungkin tidak ada organizing. Itu masing-masing tadi saya bilang ketika kita belajar ilmu sosial, maka itu tergantung ahli yang menentukan. Itu kan perspektif ya, pandangan para ahli. Maka ketika saya menyampaikan ini, saya mencoba mau mengambil yang menurut saya itu lengkap dan yang memang bisa diimplementasikan dengan baik seperti itu Bapak Ibu. Nah, selanjutnya terakhir ini ada evaluasi atau evaluating. Evaluasi adalah proses menilai keberhasilan keseluruhan dari kegiatan manajemen kelas dan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Tadi di planning kita sudah membuat tujuan kita apa gitu ya. Sudah tercapai tidak di tahapan evaluasi ini kita melihat secara keseluruhan. Nah, ini mencakup penilaian terhadap proses dan hasil belajar siswa serta efektivitas strategi manajemen kelas yang sudah kita implementasikan tersebut. Nah, di tahapan evaluasi akhir ini kita mengkontrol semuanya, melihat semuanya, merefleksi semuanya. Apakah sudah sesuai dengan harapan? Apakah masih ada yang perlu diperbaiki dan apa dan seterusnya. Nah, di proses evaluasi ini kita merefleksikan seluruh pekerjaan yang sudah kita lakukan, Bapak Ibu. Nah, di tahapan evaluasi di sini melakukan penilaian evaluasi akhir semester, meninjau kembali pencapaian tujuan pembelajaran gitu ya. Kita perlu ternyata di sini perlu meninjau kembali terkait dengan pencapaian tujuan pembelajaran. Apakah selama proses pembelajaran sudah berlangsung, di akhir ini kita melakukan evaluasi, apakah sudah pencapaiannya ini sudah sesuai dengan yang kita harapkan atau belum. Nah, di situ kita perlu meninjau kembali seperti itu dan mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan di masa yang akan datang. Artinya Bapak Ibu, proses evaluasi ini adalah sebagai alat forecasting kalau bahasa ekonomi ya. Forecasting itu adalah alat untuk meramal masa depan. Kira-kira untuk kedepannya saya perlu apa ya dengan dengan segala yang sudah saya lalui kemarin itu, kira-kira untuk kedepannya supaya lebih baik lagi seperti apa. Nah, disinilah proses evaluasi itu berjalan. Nah, di sini dengan menjalankan fungsi-fungsi manajemen yang tadi ya, berarti kita sudah punya 6 fungsi-fungsi manajemen gitu ya, guru dapat menciptakan lingkungan belajar yang terstruktur, terorganisir, dan kondusif bagi proses belajar mengajar yang efektif. Tentu Bapak Ibu, saya yakin kalau Bapak Ibu melakukan proses planning, organizing-nya itu benar-benar diorganize gitu ya, pas pelaksanaannya, pas implementasinya juga benar sesuai dengan apa yang kita rencanakan gitu ya. Terus ada proses controlling-nya juga pada saat pelaksanaan, kira-kira ada yang perlu dirubah nggak, proses improving-nya, kira-kira kita harus perbaikan terus yang mana nih, dan terakhir kita melakukan proses evaluasi. Tentu saya yakin dengan fungsi-fungsi manajemen yang tadi misalkan Bapak Ibu lakukan itu akan menciptakan lingkungan belajar yang benar-benar terstruktur, terorganize gitu ya, dan kondusif bagi proses belajar mengajar yang efektif tentunya. Nah, di sini ada beberapa prinsip gitu ya, Bapak Ibu gitu ya.
Nah, di sini dengan manajemen kelas kita bisa menciptakan tantangan, menyenangkan, memunculkan hal-hal positif, menggunakan variasi, kehangatan dan antusias, menciptakan keteladanan gitu ya. Nah, ini bagian yang nanti bisa kita masukkan sebenarnya di awal tahap kita merencanakan itu. Jadi Bapak Ibu gini, kita boleh merencanakan apapun, even though nanti di activating ya kita melewatkan ada beberapa hal yang tidak yang sudah kita rencanakan tapi belum kita lakukan. It's fine, oke. Okay. Tapi jangan sampai kita tidak merencanakan. Jadi kalau kita saja tidak merencanakan, bagaimana kita akan mengimplementasikan sesuatu yang memang tidak ada dalam rencana seperti itu gitu ya. Nah, jadi baiknya memang kita rencanakan, kita pikirkan semuanya sehingga nanti pada saat pelaksanaan even though semua terimplementasi dengan baik itu syukur alhamdulillah, tapi ya dari 100% let's say 90%. Nah, berarti yang 10%-nya belum, nggak apa-apa gitu. Tapi jangan sampai ada sesuatu yang memang kita harapkan tapi kita tidak rencanakan, itu kayaknya mustahil bisa muncul gitu. Karena kayak proses pembelajaran itu kan bukan serta-merta Bapak Ibu masuk ke kelas, teman-teman kita mau belajar apa ya anak-anak, nggak mungkin. Pasti Bapak Ibu sudah punya tujuan, hari ini kita mau ngajar apa, temanya apa dan seterusnya itu ya. Nah, perilaku yang diharapkan muncul karena apa? Artinya kalau terjadi kita tidak menerapkan manajemen kelas tadi dengan baik, maka kita bisa siswa itu di kelas mungkin saja siswa itu bosan. Kenapa dia bosan? Karena apa? Karena siswa tidak terlibat gitu. Kalau kita belajar kepada student active learning gitu ya, jadi lebih bersifat kepada siswa yang aktif di dalam kelas, maka siswa itu tidak lagi akan merasa bosan karena dia merasa dilibatkan dalam proses pembelajaran. Nah, bagaimana nanti Bapak Ibu memilih strategi pembelajaran yang tepat untuk materi Bapak Ibu yang Bapak Ibu nanti sesuaikan dengan tema Bapak Ibu dan strategi pembelajaran apa yang tepat untuk itu. Jadi tidak ada lagi siswa yang bosan. Bosan kenapa? Karena tidak dilibatkan. Tidak ada lagi siswa yang tidak memahami tugas. Tidak ada lagi siswa yang tidak mendapatkan bantuan. Nah, artinya perilaku ini perilaku yang tidak diharapkan. Maka kalau kita mau perilaku ini tidak ada, kita harus memplanningkan semua itu di dalam tahapan perencanaan di awal. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, lalu gimana caranya? Teknik apa yang bisa kita gunakan Bapak Ibu semua di dalam untuk menghindari tadi ya, menghindari perilaku yang tidak diharapkan. Nah, salah satu teknik yang bisa kita gunakan adalah yang pertama, Bapak Ibu, amati kelas dan segera respon masalah. Gitu ya. Jadi Bapak Ibu, kan tadi saya bilang bahwa setiap kelas itu tentu berbeda. Walaupun misalkan satu angkatan itu ada 3 kelas. Nah, kelas A anak-anaknya seperti apa, kelas B anak-anaknya seperti apa, itu yang tadi saya bilang. Metode pembelajaran A belum tentu bisa tepat digunakan di kelas berikutnya atau kelas yang lain gitu ya. Misalkan kita kelas 1A, nanti kita terapkan di kelas 1B, belum tentu metode pembelajaran itu tepat, karena kembali lagi kita lihat dulu bagaimana siswa di sana, bagaimana responnya gitu ya. Jadi teknik-teknik yang bisa kita langsung gunakan itu adalah amati kelas dan segera respon masalah. Karena setiap kelas itu pasti punya permasalahan yang berbeda. Nah, lalu apalagi Bapak Ibu, bangun kontak awal yang positif gitu ya. Jadi kita harus di awal itu kita harus memberikan energi positif dulu ke peserta didik kita sehingga kita bisa membangun kontak yang memang kalau saya ngomong ke mahasiswa saya, kesan pertama begitu menggoda gitu ya. Selanjutnya terserah Anda. Saya suka seperti itu. Jadi biasanya saya di awal pertemuan itu benar-benar kita menggali anak-anak kita itu seperti apa karakternya, seperti apa perilakunya, dari ucapan, dari bahasa, kita bisa memahami, oh si anak seperti ini, si anak seperti ini, jadi kelas ini begini. Nah, kita akan punya satu kesatuan. Tapi kalau Bapak Ibu tidak mencoba membangun kontak awal yang positif, itu akan sulit Bapak Ibu ya. Ingatkan siswa akan aturan kelas. Nah, tadi di planning tadi kita harusnya sudah menetapkan bahwa nanti kita akan membuat aturan kelas. Nah, aturan kelas itu ditentukan biasanya oleh masing-masing peserta didik yang ada di dalam
ruang kelas tersebut gitu ya. Biasanya mereka ikut berpartisipatif untuk kira-kira aturan kelas apa yang bisa kita terapkan bersama di dalam ruang kelas kita. Buat siswa peduli aturan dan konsekuensi pelanggaran. Jadi Bapak Ibu, aturan kelas yang sudah dibuat itu memang harus punya penetapan apa namanya? Disiplin dalam aturan. Nah, Bapak Ibu ini bocoran ini kalau untuk akreditasi ini akan ditanyakan tentang aturan kelas ya. Jadi Bapak Ibu harus membuat aturan kelas, biasanya aturan kelas itu ditempel, disepakati bersama. Nah, itu nanti ditanyakan kalau akreditasi nih Bapak Ibu. Nah, itu bagaimana disiplin yang digunakan gitu ya dalam dalam menerapkan aturan kelas itu. Konsekuensinya ada apa enggak atau hanya sekedar dibuat saja. Nah, ini salah satu teknik yang bisa kita gunakan dalam meminimalisir terjadinya hal-hal yang tidak kita harapkan yang tadi ya. Yang lainnya ada beri siswa indikasi yang nyata atas pelanggaran. Nah, ini masih berkait dengan aturan kelas yang tadi. Ketika dia memang melanggar aturan, maka kita bisa memberikan indikasi yang nyata atas pelanggaran yang dia berikan. Jadi ada konsekuensi yang memang nyata kita berikan kepada peserta didik kita. Konsisten, Bapak Ibu, konsisten dalam menerapkan konsekuensi. Jadi jangan sampai si A diberikan istilahnya peringatan pada pelanggaran yang sama, si B tidak diberikan peringatan. Nah, itu namanya tidak konsisten dalam memberikan konsekuensi. Nah, jadi kita benar-benar kalau mendidik anak-anak kita harus tegas gitu ya. Bapak Ibu terus terang mohon izin, kebetulan kan saya dosen ya, baru 21 tahun. Jadi kadang saya suka sama anak-anak itu suka lebih keras ke mereka karena saya bilang, kenapa adab kalian ini kurang apa ya saya bilang, kok kurang adabnya terhadap guru gitu atau terhadap dosen gitu. Apa memang kalian terlalu manja ya atau memang kalian terlalu dimanjakan gitu. Tidak bisa begini-begini. Jadi saya sama anak-anak itu, mahasiswa itu saya tegas sekali gitu. Artinya kamu tidak bisa seperti ini bicara sama guru atau sama dosen. Harusnya kamu gini gitu. Saya artinya konsekuensi itu dan konsistensi itu saya samakan, baik mahasiswa saya di sini, mahasiswa saya di sono gitu, berapapun usianya, berapapun semesternya, itu sama perilaku saya. Makanya itu yang memang membuat kita memiliki karakter sebagai seorang pendidik, Bapak Ibu. Jadi harus konsisten. Kalau kita nggak konsisten menerapkan konsekuensi, maka mereka tidak akan menganggap kita sebagai seorang pendidik gitu ya. Jadi mereka akan mudah meremehkan. Ajak siswa yang mengganggu bicara secara khusus. Jadi Bapak Ibu sekalian, apa namanya, kalau kita berkaca, misalkan ada siswa yang memang mengganggu jalannya proses pembelajaran gitu ya, itu tidak serta-merta langsung diberikan apa namanya hukuman. Tapi kita lihat dulu, kita kan yang paling tahu peserta didik kita itu adalah kita sebagai gurunya. Treatment apa yang bisa kita lakukan terhadap mereka yang mengganggu jalannya kelas. Tapi ada baiknya siswa yang mengganggu itu diajak bicara secara khusus. Mungkinkah dia ada hari itu dia mengalami sesuatu yang memang kita tidak tahu dan itu membuat dia tertekan dan apa. Biasanya saya selalu minta untuk siswa itu dipisahkan dari rekannya. Jadi dibawa keluar untuk diajak bicara secara khusus sehingga kelas tetap berjalan. Mungkin nanti bisa disampaikan kalau kita masih dalam proses pembelajaran, kita bisa sampaikan minta tolong kepada guru BK seperti itu. Libatkan siswa dalam mengevaluasi kegiatan. Nah, Bapak Ibu di sini bagian dari bentuk tanggung jawab kita, bentuk kita memberikan tanggung jawab kepada siswa dengan melibatkan mereka dalam mengevaluasi kegiatan. Jadi biar mereka tahu, oh hal ini salah, hal ini nggak boleh, hal gini begini. Jadi konsekuensinya gimana? Terus yang udah terjadi seperti apa? Baiknya gimana? Yang ini berjalan. Nah, itu dengan siswa dilibatkan dalam mengevaluasi kegiatan, maka mereka tahu hal-hal apa yang memang perlu diperbaiki, hal-hal apa yang sudah baik, hal-hal apa yang masih harus dipertahankan dan seterusnya. Nah, di antara lainnya teknik yang bisa kita gunakan ada ajukan pertanyaan, gitu ya. Kita bisa bertanya kepada siswa terkait dengan apa namanya jalannya pembelajaran, atau gunakan gaya yang bervariasi. Bapak Ibu tentu punya treatment masing-masing ya.
Dan tentu yang tadi saya bilang setiap kelas itu different, pasti berbeda, setiap kelas tidak mungkin sama. Siapkan tugas dengan tingkat kesulitan yang tepat. Kenapa tingkat kesulitan yang tepat, Bapak Ibu? Karena kan memang kita yang paling tahu. Mungkin dengan pembelajaran yang sama di kelas A bisa kita kasih soal yang agak sedikit sulit, tapi di kelas B belum tentu bisa. Kenapa? Karena kelas B itu mungkin daya tangkapnya kurang, terus ini. Nah, itu kembali lagi kepada Bapak Ibu yang menyesuaikan walaupun dengan tema yang sama. Nah, di sini selain itu bisa juga menggunakan ice breaking. Jadi nggak melulu ya Bapak Ibu 1,5 jam atau 1 jam itu belajar terus. Kasihlah ice breaking 10 menit. Nah, tekniknya bisa apa saja Bapak Ibu. Banyak sekali yang bisa kita pelajari untuk kita gunakan ice breaking. Nah, di sini itu bagian dari siswa yang mungkin aduh otaknya udah lelah gitu ya kan, karena kan setiap siswa itu berbeda itu daya tangkapnya dan lain sebagainya. Nah, dengan ice breaking ini itu akan mencairkan suasana dan bisa memunculkan semangat baru lagi yang tadinya sudah menurun bisa jadi jauh lebih semangat lagi. Oke, nah masih di antara teknik-teknik yang nanti Bapak Ibu bisa terapkan ya, ini benar-benar bisa banget Bapak Ibu terapkan, implementasikan, ajak siswa belajar melalui kelompok. Karena dengan melalui kelompok, mereka akan lebih merasa nyaman karena berdiskusi dengan rekan sebaya mereka gitu ya, tidak langsung ngomong ke guru. Jadi diskusi dulu melalui kelompok kecilnya, lalu nanti bisa disampaikan melalui kelompok besar atau nanti bisa disampaikan melalui ketua tim dan lain sebagainya. Jangan memulai atau lanjutkan pelajaran sebelum siswa siap gitu ya. Bapak Ibu, kalau saya terus terang aturan kelas saya dari awal saya mengajar tahun 2004 sampai sekarang 2025, 21 tahun, aturan kelas saya cuma satu Bapak Ibu. Apa dari usia mahasiswa saya usia 18 tahun sampai 70 tahun, dari profesinya mulai dari OB, manajer bank, ABRI, TNI, polisi, itu semua pernah jadi mahasiswa saya, ada yang punya profesi seperti itu. Itu aturannya sama. Aturannya selagi saya sebagai guru, sebagai dosen kalian menghormati kalian, saya harap kalian berlaku sebaliknya. That's it gitu. Artinya mereka sudah cukup dewasa kalau ini levelnya mahasiswa ya. Mungkin kalau level Bapak Ibu yang levelnya masih ke bawah perlu dirinci aturannya apa saja. Nah, maka tadi perlu yang namanya aturan kelas gitu. Nah, artinya apa? Artinya di sini kalau saya misalkan mereka bicara, saya bilang kalau saya bicara kalau kalian menghormati saya berarti kalian harus apa? Diam. Tapi kalau mereka bicara Bapak Ibu 10 menit, 20 menit saya tungguin, saya diem. Dan itu sudah saya kasih kesepakatan di awal. Jadi kalau saya diem, saya perhatiin, saya liatin, mereka akan malu sendiri. Sudah bicaranya, sudah Ibu gitu. Boleh saya lanjutkan? Boleh. Artinya aturan itulah yang memang harus kita yang tadi konsisten dalam menerapkan konsekuensi. Jadi kita ada aturan untuk diimplementasikan, untuk diterapkan gitu, dan ada konsekuensinya. Libatkan siswa untuk menegakkan disiplin kelas yang tadi ya, konsekuensi itu kita tegakkan bersama-sama disiplin kelasnya. Oke, nah tujuan dari manajemen kelas harapannya adalah dengan tadi Bapak Ibu membuat planning sampai dengan evaluasi gitu ya. Harapannya adalah apa? Harapannya adalah prestasi belajar meningkat gitu ya. Terus pembelajarannya berlangsung efektif. Lalu budaya kerjasama itu bisa dimunculkan dengan adanya manajemen kelas itu sendiri. Nah, jadi tujuan manajemen kelas harapannya proses belajar mengajar kondusif. Dengan proses belajar mengajar kondusif, maka tentu prestasi yang diharapkan bisa meningkat. Pembelajaran efektif dan budaya kerjasama itu bisa terwujud. Oke. Nah, keberhasilan manajemen kelas itu tergantung dari apa, Bapak Ibu? Kreativitas guru. Lalu tergantung dari apa lagi? Siswa dan guru terlibat aktif. Jadi tidak mungkin Bapak Ibu hanya sendirian, tapi Bapak Ibu perlu melibatkan siswa. Fokus pada pembelajaran, namun suasana tetap tenang dan menyenangkan. Walaupun kita fokus pada pembelajaran kita, mungkin Bapak Ibu yang ngajar kimia, yang ngajar matematika gitu ya. Walaupun kita fokus pada pembelajaran, tapi harapannya
suasana pembelajaran itu tenang, tenang tapi menyenangkan gitu. Makanya tadi mungkin kalau pelajaran matematika agak jenuh, ice breaking lah 10 menit Bapak Ibu gitu ya. Jangan khawatir waktu kita nggak sampai. Tapi justru kalau kita nge-push anak-anak, justru itu akan ngeblank semua. Jadi malah kita nggak dapat apa-apa gitu. Jadi mending kita saving 5 menit atau 10 menit untuk ice breaking sehingga nanti mereka benar-benar dapat pencerahan dari situ. Siswa berperilaku positif, kekacauan dalam kelas dapat diminimalisir. Nah, ini salah satu indikator dari keberhasilan manajemen kelas yang kalau tadi kita implementasikan ya Bapak Ibu. Nah, ada 3 kunci dari manajemen kelas. Yang pertama adalah bangun hubungan positif. Ini yang tadi saya bilang di awal, bahwa dengan kita membangun hubungan positif Bapak Ibu, gitu, kalau tadi saya katakan bahwa kesan pertama begitu menggoda ya, selanjutnya terserah Anda. Nah, ini adalah salah satu upaya bagaimana kita bisa membangun hubungan positif kita dengan peserta didik. Nah, gimana cara membangun hubungan positif? Yang pertama doa dan antusias, saatnya tersenyum. Bapak Ibu terus terang ya, kalau saya mengajar itu bagian dari passion saya. Artinya memang suka mengajar, saya senang mengajar. Cari duitnya dari mana? Cari duitnya jadi penulis buku biar dapat royalti gitu ya. Cari duitnya dari mana? Cari duit dari yang lain. Jadi mengajar itu panggilan jiwa. Jadi seberat apapun kita akan tetap tersenyum ke mahasiswa. Selelah apapun kita akan tetap kuat. Nah, setelahnya baru kita tepar. Biasanya seperti itu kalau saya gitu ya Bapak Ibu. Jadi di hadapan anak-anak tuh sehat-sehat aja. Pas udahnya aduh ya Allah capeknya minta ampun. Nah, itulah yang saya bilang saatnya tersenyum walau ketika hati kita sedih. Nah, kalau memang passion kita di sini maka tidak ada halangan untuk kita tersenyum ke peserta didik kita. Artinya kalau yang menyampaikan ilmu itu bahagia, senyum, maka bahagia itu akan menularkan kepada mereka yang mendengarkan gitu. Jadi kalau kita ngasih materi aduh lemes, sedih gitu ya, yang dengerinnya juga sama aja Bapak Ibu. Ya, kita bisa memahami siswa, komunikasi ajaib Bapak Ibu. Ini kayak anak SD ya, anak TK diajarkan positif atau empatik, mengucapkan 4 kata ajaib, maaf, tolong, permisi, dan terima kasih. Nah, hal-hal itu yang memang mungkin kadang kalau udah levelnya agak naik gitu ya, SMP SMA mungkin sudah hampir terlupakan bahwa justru yang level-level kecil nih diajarin kayak gini nih PAUD gitu ya, SD gitu ya. Nah, tapi ini terus komunikasi ini komunikasi di sini bahasanya komunikasi ajaib. Jadi Bapak Ibu mohon izin jangan mentang-mentang kita jadi guru atau jadi dosen gitu ya, tidak pernah mengucapkan kata maaf gitu ya. Jadi kalau saya pribadi, mohon maaf teman-teman untuk kayaknya yang ini saya belum bisa sampaikan. Mungkin nanti kalau saya sudah dapatkan referensi yang kuat, saya akan sampaikan dan saya akan jelaskan lebih dalam. Jadi nggak usah malu untuk sesuatu yang memang kita belum pahami gitu ya. Kalau saya gitu. Jadi nggak ada istilahnya gengsi gitu ya, karena kita sama-sama belajar. Saya memposisikan diri kita itu sama-sama belajar sama mereka. Jadi mereka juga akan merasa nyaman kepada kita. Dan mengucapkan kata tolong, permisi, dan terima kasih itu sesuatu yang memang menurut saya wajib walaupun kita sebagai seorang guru. Setiap warga sekolah adalah keluarga besar yang saling menghargai, kompak, dan penuh kasih sayang. Nah, ini bagian dari kita bisa membangun hubungan yang positif tadi ya, Bapak Ibu. Nah, yang kedua, kata kuncinya adalah peraturan kelas atau aturan kelas ya, Bapak Ibu, yang harus diterapkan. Nah, yang ketiga adalah desain pembelajaran. Nah, ini 3 kata kunci. Yang pertama bangun hubungan positif, yang kedua aturan kelas, karena aturan kelas itu kalau diterapkan dengan baik, diimplementasikan dengan konsekuensi dan konsisten gitu ya, maka bisa membuat suasana kelas akan kondusif. Yang ketiga desain pembelajaran. Nah, ini salah satu tata letak Bapak Ibu boleh lihat penataan ruang kelas ya, modelnya seperti ini gitu ya. Banyak sekali ini saya ambil. Nah, ada yang bentuk-bentuk kelompok seperti ini. Biasanya yang model-model kelompok di tengahnya ada alat peraga. Biasanya ini anak-anak levelnya masih di bawah nih, level PAUD atau SD gitu ya. Nah, seperti ini juga boleh. Nah, ini yang lebih nyaman lagi Bapak Ibu, ada sofa-sofanya gitu ya, ada bantalnya gitu, asal jangan sampai ketiduran. Tapi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu tahu Finlandia, mereka punya waktu disiapkan oleh sekolah untuk tidur siang gitu ya. Jadi memang luar biasa pembelajaran di sana.
Nah, ini salah satu bentuk desain ruang kelas yang memang bisa kita apa namanya implementasikan di dalam keseharian kita. Nah, ini juga Bapak Ibu boleh di luar bete di dalam, boleh kita ambil suasana, boleh ngedeprok gitu ya, boleh seperti ini melingkar. Nah, ini bentuk-bentuk kelas yang dinamis ya, yang bisa kita sesuaikan dengan apa namanya mahasiswa kita. Nah, ini salah satu contoh pengaturan tempat duduk, ada yang U, ada yang kotak, ada yang melingkar, seperti ini ya Bapak Ibu. Nah kalau Bapak Ibu masih ruang kelasnya seperti ini, memanjang ke belakang, gitu ya. Mohon izin, nanti siswanya akan seperti ini nih, gitu ya. Nah, ini biasanya ruang kelas yang seperti ini memanjang ke belakang ke bawah, ke belakang, ini hanya untuk ruang ujian. Jadi di sini tidak ada waktu di mana mereka dipersiapkan untuk diskusi, dipersiapkan untuk bicara dengan teman yang lain, karena dengan posisi seperti ini mereka memang hanya untuk ruang ujian kalau seperti ini. Jadi mereka harus mandiri sendiri mengerjakan tugas. Nah, aturan kelas apa namanya? Pengaturan bangku kelas seperti ini hanya untuk ruang ujian. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini bentuk kelas yang hanya cocok untuk ulangan ujian. Nah, kalau Bapak Ibu masih seperti ini bentuk ruang kelasnya, mohon izin Bapak Ibu ini nggak menarik. Bagaimana kita akan membuat diskusi, bagaimana kita teman-teman ini harus nengok ke belakang agak sulit gitu ya. Jadi memang harus disesuaikan. Nah, pengaturan ruang seperti ini bagian dari manajemen kelas yang menciptakan suasana belajar yang kondusif. Nah, terakhir Bapak Ibu today's class talk gitu ya, di mana Bapak Ibu bisa whole class discussion gitu ya, di mana semua anak dalam kelas itu berdiskusi, dan ada yang talk in small group. Talk in small group itu dia bicara di dalam kelompok-kelompoknya sendiri gitu ya. Quiet talk to share idea gitu, artinya setiap siswa dalam satu kelompok itu artinya bisa bicara di dalam kelompoknya untuk menyebarkan ide yang dia miliki. Partner talk only gitu ya, partner talk only, jadi hanya partner kita yang bicara, kita coba untuk mendengarkan. On work but can help partner, jadi pekerjaan kita tapi bisa membantu orang lain gitu ya. Quiet individual work. Nah, ada saatnya kita juga membutuhkan apa namanya me time. Me time itu bagaimana kita bisa menyelesaikan tugas individu kita dengan sendiri seperti itu. Nah, ini today's talk today's class talk. Nah, ini bagian nanti Bapak Ibu bisa memilih kita mau yang mana, atau bisa satu atau dua atau tiga, mana yang mau dipilih. Nah, ini bagian dari planning, harusnya sudah di planningkan dan syukur-syukur sudah ada di dalam ruang kelas. Nah, ini harusnya sudah terplanning oleh Bapak Ibu semua sebelum nanti diimplementasikan. Oke, Bapak Ibu, alhamdulillah, thank you untuk apa namanya sharingnya. Ini Bapak Ibu kalau mau lihat profil saya boleh ke YouTube, ada Siti Nurhasana Yahya. Instagram saya ada Siti Nurhasana 82. Aduh, ketahuan nih umurnya. FB saya ada Siti Ana. Bapak Ibu kalau mau buku-buku yang saya tulis nanti boleh chat boleh langsung ke Anak Kitchens. Ini Shopee-nya, link Shopee-nya kebetulan saya buka link Shopee-nya. Jadi nanti Bapak Ibu boleh ketik di kolom chatnya, nanti minta nama, nanti saya tanda tangani dan saya tulis sama Bapak Ibu di buku yang Bapak Ibu beli di Anak Kitchen. Satu lagi ada TikTok sebenarnya ya, TikToknya itu Siti Ana, nanti boleh di follow. Demikian Bapak Ibu, terima kasih Pak Solihin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Bapak Ibu gimana Bapak Ibu setelah menyimak pemaparan pemateri kita yang satu ini, daging semua ya Bapak Ibu ya, keren nih. Tadi yang mengajarnya seperti yang tadi ya, ternyata itu buat ujian ya. Siapa tuh yang Buat mengajarnya ujian. seperti itu? Yang gambar terakhir tuh. Baik Bapak Ibu, selanjutnya kita buka sesi tanya jawab ya. Eh, Termin pertama untuk 3 penanya ya, silahkan. Sudah ada yang raise hand itu Ya Pak tuh, Solihin. Bu Nur Hikmah ya. Izin sambil minum ya Pak Ya, Solihin. ya Bu Kopinya Nur. jauh soalnya belum dikirim ya. Nanti aja Bu di pojok curhat. Ya. Oke, silakan Bu Nur Hikmah, silakan. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam kepada Nah, Ibu materi dan Bapak pembawa acara, moderator ya. Salam kenal dari saya dengan Nur Hikmah. Kebetulan saya adalah
BK, guru BK dari sekolah di SMA 1 Bojonggede. Nah, kebetulan saya juga sedang kemarin sih sudah pelatihan untuk FASDA ya Bapak Ibu. Nah, saya sangat tertarik nih dengan materi yang sedang disampaikan. Artinya memang yang ingin saya menambahkan saja sih sebenarnya bukan untuk bertanya ya Bapak dan Ibu. Karena dengan metode pembelajaran sekarang yang ada, itu memang sangat mempengaruhi dari bagaimana semangat siswa itu belajar. Itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua, dari kreativitas guru tersebut diharapkan siswa memang mampu, makanya kenapa kalau bisa ada pertanyaan pemantik terlebih dahulu sehingga siswa itu mulai merasa tergelitik gitu untuk lebih kreatif di dalam pembelajaran. Nah, oleh karena itu kreativitas guru memang diharapkan. Nah, mungkin sekedar tambahan saja izin ketika kita ingin memulai pembelajaran sebisa mungkin kita mengetahui dulu Bapak Ibu untuk gaya belajar dari peserta didik yang akan kita ajar gitu. Ada mungkin dengan metode online. Banyak sekarang untuk mengetahui gaya belajar dari peserta didik tersebut. Ketika kita sudah mengetahui gaya belajar mereka, maka kita bisa menentukan nih seperti apa metode belajar yang akan kita gunakan untuk mereka. Karena semua siswa itu tingkat kecerdasannya itu berbeda ya. Ada yang cerdas secara ilmiah atau kecerdasan itu bisa jadi cerdasnya secara non formal gitu atau non akademik gitu ya. Nah, itu yang harus masing-masing dari guru mengetahuinya. Itu saja sih. Jadi sebisa mungkin saya setuju banget dengan Ibu siapa mohon maaf karena saya kemarin baru bergabung tapi saya sudah sangat Iya, tertarik ini dengan materinya. Ya, punten ya Ibu ya, mohon Ibu maaf. Siti Saya Nurhasana. Iya, Bu Siti Nur Hasanah ini sangat menarik dan saya sangat setuju dengan adanya ice breaking kalau bisa di awal dan mungkin ketika kita sudah melihat siswa tersebut kita kan melihat ya responsif mereka mulai bosen nih, ada yang nguap, ada yang mulai sudah jenuh gitu ya. Itu kalau bisa kita selipkan dengan ice breaking yang menarik gitu ya, nggak perlu yang terlalu banyak atau repot, cukup yang membangkitkan adrenalin mereka langsung gitu. Mulai dia tuh mulai muncul. Nah, dari situ kita langsung masukkan kembali materinya gitu. Ya, seperti itu saja sih. Kenali gaya belajar, kemudian atur posisi bangku di kelas, bisa mungkin adakan kesepakatan kelas ya. Kalau tadi Bu Nur dengan kesepakatan kelasnya, saya ingin Bapak Ibu menghargai gitu. Benar nggak ya Bu ya? Kalau kurang lebih ya tadi yang saya simak. Kalau saya selalu mengatakan pembelajaran ini adalah metode kalian, bukan dari ibu yang menciptakan, tapi kalian sendiri yang menciptakan. Kalian sudah kebetulan saya mengampu di kelas 10, artinya mereka sedang meninggalkan masa remajanya menuju ke dewasa awal. Jadi kalian sudah harus mengetahui tingkat kebutuhan dalam proses belajar karena sudah ada di titik dewasa awal. Jadi saya mengajak mereka untuk memilih gitu, lebih memilih mau belajar serius atau tidak. Kalau tidak belajar serius silakan tidak dalam pembelajaran saya. Tapi kalau belajar serius silakan masuk di pembelajaran saya. Dan yang paling saya tekankan ke mereka adalah handphone. Jangan sampai artinya ibu tidak mau melihat ada yang memegang handphone karena ketika sudah ada satu orang yang memegang handphone itu fokusnya akan terpecah. Bukan berarti kita harus fokus duduk diam gitu ya, enggak. Itu menarik dengan gaya belajar di awal kita pacu dengan itu, ada games, ada ice breaking, baru masuk ke materi ketika kita sudah mengetahui gaya belajar mereka, baru saya rasa metode pembelajaran yang menarik akan kita dapatkan dan siswa akan mudah menangkap apa yang kita butuhkan karena pembelajaran itu sejatinya bukan dari banyaknya durasi, lamanya durasi bukan, tapi dari bagaimana bermutunya materi yang sudah kita sampaikan. Dan yang paling penting adalah sesuai dengan kebutuhan peserta didik tersebut. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih dari saya. Mohon maaf kalau jika ada kekurangan. Mungkin ini salah satu saya karena kebetulan jika memang sudah selesai, saya mungkin akan berbagi informasi tersebut mungkin ke beberapa daerah atau ke sekolah-sekolah lain. Mungkin di sini karena saya mirip sekali dengan karakter anak, krisis anak karakter ini
yang sekarang bangsa Indonesia sedang alami gitu. Nah, ini yang salah satu jadi tujuan diadakannya FASDA. Jadi adanya kami selaku guru BK yang ditunjuk sebagai FASDA untuk bisa membantu dari guru-guru mapel, guru wali atau guru apa wali kelas untuk bisa membimbing dan membersamai mereka. Intinya jangan sampai kecederaan karakter itu terus berlanjut gitu. Seperti itu ya Bapak Ibu. Punten izin saya titip untuk semua pembelajaran anak, mudah-mudahan kita bisa membersamai mereka melalui pembelajaran yang optimal. Gitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Terima warahmatullahi kasih Bu wabarakatuh. Nur. Baik, Bu Nur Hikmah. Terima kasih Eh, Bu. Selain Bu Nur Hikmah, adakah yang ingin bertanya? Mas Kalihin, mohon maaf Iya. saya persoalan. Oh, Pak Reza, monggo Pak Reza. Wah, sehat Pak Oke, Reza. alhamdulillah Pak Solihin. Ya, monggo Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada narasumber dan terima kasih kepada Pak Solihin selaku dosen pembimbing saya PPG. Ya, saya mau bertanya, Bu, kebetulan kan saya mengajar di SLB. Ya. Di SLB. Untuk manajemen kelas yang tepat untuk pembelajaran ABK, seperti apa dengan gaya belajar mereka masing-masing, dengan kebutuhan khusus mereka masing-masing yang tepat dalam penggunaan manajemen kelas yang seperti apa ya? Baik. Oke, langsung dijawab aja kali ya Pak Solihin ya. Ya Bu, silakan Ya. silakan. Baik, Pak Reza ya, mohon Ya. izin kembali lagi karena kan apalagi ini ABK ya Pak ya. Ya. Untuk anak yang normal aja memang kita perlu perencanaan yang maksimal. Nah, tadi di awal saya katakan bahwa yang pertama itu adalah bangun hubungan positif. Artinya dari hubungan positif itu kita mengenali peserta didik kita. Jadi yang paling tahu sebenarnya metode teknik yang tepat itu siapa? Yaitu kita sendiri sebagai gurunya. Jadi Bapak mengenali misalkan di dalam kelas Bapak ada berapa ABK, Bapak mengelis ya istilahnya ngelis kira-kira si A ABK-nya dalam hal apa. Nah biasanya kalau untuk ABK kita bisa minta sebentar mohon izin saya ngecas dulu ya Bapak Ibu nih keburu mati. Baik, halo. Ya. Oh ya, kedengeran ya. Ya, baik. Ya, Nah, Bu. biasanya kalau untuk ABK, Bapak bisa minta data medis ya, data medis dari pihak orang tua gitu ya. ABK-nya dalam hal apa? Karena kalau kita pegang data medis itu nggak serta-merta kita hanya bicara apa namanya dari omongan orang tua. Kalau kita pegang data medis itu artinya kita tahu secara medis ini anak sebenarnya kondisinya di dalam kondisi yang seperti apa kayak gitu ya Pak. Artinya kita juga walaupun orang tua tidak menjelaskan secara detail, kita bisa cari tahu sendiri kondisi medis anak ini yang seperti apa dan bagaimana. Nah itu Bapak buat list karena mungkin dalam satu kelas ada berapa orang Pak biasanya? Kebetulan saya ngampu SMP SMA, jadi satu kelas itu 8. Oke, nah itu alhamdulillah ya cuma 8. Tapi di 8-nya itu karena ABK semua kan mau tidak mau effort juga ya Pak ya. Ya. Istilahnya. Jadi istilahnya itu 1:10. Betul. Satu. Ya, karena ya itu yang tadi saya bilang walaupun cuma 8 itu effort banget. Nah, maka yang perlu kita lakukan adalah itu yang paling awal itu Bapak mengenali peserta didik kita. Jadi kita harus tahu dulu si A ABK-nya dalam kondisi apa, dia akan marah dalam kondisi gimana, dia akan seperti apa dalam kondisi apa, itu yang perlu Bapak benar-benar list. Bapak benar-benar list tahu gitu ya. Karena kan kalau untuk ABK kita tidak bisa sembarangan juga menanganinya gitu kan. Nanti salah penanganan
kitanya yang memang salah nanti gitu. Maka supaya itu nggak salah, benar-benar kita ambil data medis dari orang tua, sekaligus mengkomunikasikannya kepada orang tua, oh si A begini, begini, begini. Nah itu Bapak benar-benar list, dan disitulah Bapak menentukan kira-kira kalau saya menggunakan metode ini, si ini bisa, ini nggak bisa. Kira-kira mana yang bisa masuk gitu Pak. Jadi itu kembali kepada Bapak sebenarnya. Tidak bisa kalau saya ngomong, oh bagusnya begini Pak, ya saya nggak tahu kondisi kelas peserta didik Bapak itu seperti apa. Jadi yang paling tahu itu siapa, yaitu Bapak sendiri selaku gurunya yang bisa mengimplementasikan gitu ya. Jadi nanti mungkin Bapak bisa banyak baca buku. Salah satunya boleh baca buku saya ini Bapak, strategi pembelajaran. Nah, di sini banyak strategi-strategi pembelajaran yang bisa digunakan. Artinya Bapak menyesuaikan, yang paling utama adalah karena ini ABK, agar tidak terjadi kesalahan fatal dalam proses penanganan dan pembelajaran di sekolah gitu ya. Itu benar-benar harus punya data medis dan melis data-data itu, sehingga kalau saya begini, nanti ini begini, ini bisa apa enggak. Nah ini paling enggak gini Bang, itu dari planning itu kan tadi kita udah planning nih, Bapak udah planning, oh udah kah saya coba. Nah pada saat activating pelaksanaan, Bapak bisa langsung melakukan proses controlling. Nah, pada saat pelaksanaan Bapak bisa langsung proses controlling. Oh, kayaknya ini nggak bisa. Soalnya kalau dipakai ini, si ini dia begini gitu kan. Oke, jadi caranya gimana? Nah, itu bisa pada saat itu. Tapi kalau Bapak nggak coba, itu nggak akan tahu, Pak. Gitu. Jadi benar-benar sudah planningnya itu sudah mantap, mau mengimplementasikan apa. Nah, itu dicoba kira-kira bisa masuk semua, atau misalkan ada satu anak yang nggak masuk. Nah, bagaimana kita menanganinya dengan cara apa? Nah, di situ yang nanti jadi proses evaluasi di akhir, Pak. Gitu. Seperti itu ya, Iya, Bu. Pak Reza. Iya, Bu. Ya, Baik. terima kasih, Bu. Ya, sama-sama, Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Baik, selanjutnya ada dari Bu Hasunah Nana ya. Silakan Bu, silakan. Baik, terima kasih Pak dosen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi. wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak sebelumnya Pak dosen selaku pembimbing saya juga di PPG ini. Salam kenal Ibu di sini. Saya Salam mengucapkan kenal. banyak terima kasih atas ilmu yang Ibu sudah berikan. Saya masih awam sekali Bu, walaupun memang sebenarnya saya sudah mendidik, tapi harus selalu upgrade untuk terus belajar lagi, begitu ya Bu ya. Nah, tadi kan Ibu menjelaskan bahwasannya di sini ada pendekatan-pendekatan ya Bu ya. Yang dimana tadi saya agak sedikit ada catatan sedikit gitu Bu tentang penjelasan yang sudah disampaikan oleh Ibu, itu tadi tentang pengorganisasian atau pembentukan kelompok dan aktualisasi yang berorientasi pada kemampuan siswa, begitu Bu ya. Nah, yang saya ingin tanyakan di sini, maksudnya gini, setiap siswa kan memiliki karakter dan kemampuan yang berbeda-beda, begitu Bu. Nah, yang saya mau tanyakan di sini, saat saya menggunakan metode PJBL, sebaiknya saya harus mengelompokkan siswa tersebut berdasarkan kemampuan siswanya yang sama atau seimbang, atau justru lebih baik itu dilakukan secara acak, Bu, agar lebih efektif lagi dalam melakukan pembelajaran, begitu. Terima kasih. Oke, baik. Bu siapa? Bu Nana ya? Panggilannya siapa? Bu Nana, Bu. Oke, Bu Nana. Baik, Bu Nana. Kalau saya biasanya untuk proses pembelajarannya itu saya gabung, Bu, kalau untuk kelompok. Kenapa? Karena di dalam kelompok itu mereka nanti akan berdiskusi. Jadi jangan sampai ada satu kelompok yang isinya pengetahuan anak-anaknya semuanya lemah gitu. Justru kalau saya malah mendata, Bu. Mendatanya paling enggak dari nilai sebelumnya gitu ya. Mendata dari nilai sebelumnya, kira-kira oke, ini agak tinggi, ini masukin di sini. Jadi dari dalam satu kelompok itu mereka bervariasi. Jadi nanti mereka bisa sharing dan dalam satu kelompok itu mereka harus bersuara, tidak boleh tidak bersuara. Karena penilaiannya itu adalah penilaian individu. Walaupun mereka berkelompok. Saya seperti itu. Kenapa? Karena mau nggak mau nanti mereka dituntut, paling nggak di kelompok kecil itu mereka bicara gitu. Nah, di kelompok kecil itu mereka bicara. Kalau saya ada pakainya kalau cooperative learning gitu ya, itu juga bagian dari riset saya. Waktu itu dapat kalau nggak salah 20 juta ya Pak Solihin ya, dana risetnya untuk penelitian ini, bagaimana penggunaan metode cooperative learning pada pembelajaran statistika gitu ya.
Nah, di situ karena kan pembelajaran statistika tuh pembelajaran eksak ya, jadi mungkin agak males gitu bagaimana bisa meningkatkan motivasi belajar dan prestasi belajarnya meningkat. Nah, dari situlah apa namanya anak-anak dipacu untuk siswa yang belum terlalu paham, ada siswa yang paham banget, ada siswa yang sedang, dan ada siswa yang nggak paham. Nah, disitulah mereka harus bertanggung jawab sama temannya. Jadi, kalau kamu menjawab, kamu tahu, terus saya tanya teman kamu, satu kelompok tidak tahu, maka itu bukan jadi nilai, tapi akan jadi minus. Kenapa? Tugas kamu menyampaikan informasi yang sudah kamu pahami kepada teman kamu yang belum. Jadi dalam satu kelompok itu adalah satu nyawa gitu ya. Kalau satu nggak bisa semua. Satu bisa, bisa semua. Gitu. Jangan ada yang pengen memunculkan dirinya sendiri, walaupun itu penilaiannya nanti individu gitu. Jadi harus tahu semua seperti itu. Jadi ada baiknya kalau saya pribadi itu mengcombine. Tapi kalau semuanya sama, khawatir nanti ada satu kelompok yang memang isinya kebetulan dapatnya yang nggak ngerti semua, susah kasihan gitu. Kalau saya pribadi seperti itu, Bu Nana. Baik, terima kasih banyak Bu dosen. Ya, sama-sama. Baik, Bu Nana, bagaimana Bu dari Ya, jawabannya alhamdulillah dari Kak. Berarti memang kalau dari jawaban Bu dosen tadi itu memang harus diacak gitu, dikombin gitu Pak ya. Hmm, Ya, oke. baik, Kak. Baik. Terima kasih banyak Pak Baik. dosen, Bu dosen. Ya, sama-sama. Bu Ana, bagaimana ini ya? Baru 3 penanya, apakah masih bisa Bu menerima pertanyaan Oh ya, dari monggo teman? silakan. Kalau masih ada yang bertanya. Nah, sedikit informasi Bapak Ibu, 3 penanya tadi itu dapat door prize ya, bisa mengikuti Iya. mini course di minggu depan gratis. Bantu Wah, Nana, Pak Reza, dan Bu Nur Hikmah ya. Pak untuk Reza, selamat. penanya berikutnya, Pak. Eh, Ada nggak? Ada yang lagi Nah, nggak yang mau nanya? untuk Dapat penanya gratis nggak? ketiga, nggak ada kayaknya. Hanya 3 penanya pertama aja. Wah, curang nih nggak dibilangin dari awal. Kalau gitu nanya gitu ya. Nanti nanya semua, Bu. Baik, Bapak Ibu, adakah yang ingin bertanya selain dari Bu Hasuna, Pak Reza, dan Bu Nur Hikmah? Saya yang bertanya Pak Solihin. Oke, silakan Pak Abdul Rahim. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Uh, warahmatullahi wabarakatuh. Materi pada hari ini menurut saya cukup menarik, Bu ya. Saya kebetulan sebagai guru agama Islam di SDN Pulau Bangau 6. Saya mohon pencerahannya, Bu, untuk metode. Kalau kendalanya kan untuk pelajaran agama Islam itu banyak kendalanya, diantaranya anak yang belum bisa membaca Al-Quran, bahkan belum mengenal huruf Al-Quran, Bu. Jadi mohon pencerahannya, metode yang supaya mereka menarik belajar agama Islam, itu metodenya harus seperti apa, Bu? Terima kasih, itu aja. Oke, Baik. baik. Langsung saja, Bu, monggo. Ya, baik Bapak Ibu. Sebenarnya gini Pak, untuk metode pembelajaran itu kan kalau baru mau mengenal huruf tadi ya, belum mengenal huruf itu sebenarnya banyak metode apa ya? Saya lupa ya. Karena ada beberapa mahasiswa saya bimbingan PAI itu dia terkait dengan metode ada ikro, terus ada metode apa lagi gitu ya Pak ya dalam pengenalan Al-Qur'an gitu ya. Karena dia ketika bikin Alaki, skripsi. Bu. Hah? Alaki ada. Oh iya betul. Ilki. Nah, itu banyak sekali metode-metode yang kalau untuk pengenalannya gitu banyak sekali. Cuman untuk bagaimana strategi pembelajarannya yang tepat gitu ya, kita harus melihat kondisi siswa. Apalagi kalau SD tadi ya Bapak ya, Pak Abdul Rohim ya. Nah, Ya, di SD. nah, di SD itu kecenderungan anak-anak dia peralihan, apalagi SD-nya masih kayak kelas 1, kelas 2 gitu ya. Itu peralihan dari bermain ke yang belajar beneran gitu ya. Tapi kan benar kalau kita sudah mengimplementasikan kemarin kurikulum Merdeka gitu ya, sebenarnya kembali lagi mereka bermain gitu. Tapi dalam mainnya mereka belajar. Nah, jadi fokus utama tadi kan ada di dalam materi juga ya, fokus utama pembelajarannya tetap dapat, tapi pembelajarannya tetap menyenangkan. Bagaimana caranya? Nah, karena ini levelnya SD Bapak, jadi mungkin Bapak harus belajar lagi nanti nih, belajar bagaimana caranya misalkan apakah seharus dengan nyanyian, kan banyak ya sekarang untuk menghafal huruf-huruf hijaiyah itu dengan nyanyian gitu ya. Kalau Bapak sendiri mungkin rada-rada malu, Bapak bisa setelkan YouTube untuk pengenalan itu. Jadi seolah-olah
anak-anak ayo kita bernyanyi gitu. Tapi dalam bernyanyi itu kan istilahnya mereka nggak kayak belajar gitu ya. Jadi jangan yang konteksnya konvensional banget, buka buka apa namanya, buka Al-Qur'an, kenal huruf terus benar-benar satu itu tuh menjenuhkan banget ya untuk teman-teman atau anak-anak yang memang peralihan dari TK gitu ya, dari TK ke SD gitu. Biasanya mereka masih di TK itu masih mau main-main terus. Nah, di SD itu mereka belum punya tanggung jawab untuk belajar. Jadi saran dari saya Pak Abdurrahim untuk metode pembelajarannya dibuat semenarik mungkin gitu ya, dibuat bagaimana mereka itu sebenarnya lagi bermain tapi dalam main mereka belajar. Seperti itu. Nah, itu tekniknya banyak sekali ya. Kalau memang kita nggak bisa bernyanyi, kita bisa ambil YouTube-nya gitu kan, atau kita bisa bermain peran. Nah, itu sangat-sangat sangat banget diminati oleh anak-anak. Dari ketertarikan itu nanti mereka akan semangat belajar atau bisa melalui kisah-kisah dulu gitu ya. Baru nanti kita sampaikan ada ayat ini hurufnya apa gitu kan. Jadi sambil pengenalan huruf, menonton video tapi ada pengenalan huruf. Kan banyak sekali ya Nusarara dan lain sebagainya ya, bisa jadi apa namanya, kita nggak perlu bikin video sendiri tapi bisa mengambil dari video-video yang udah ada, tinggal kita kombinasikan dengan suasana di kelas, fasilitas juga mungkin mendukung atau tidak untuk pelaksanaan itu. Nah, itu dikembalikan lagi kepada kita Bapak, seperti itu Pak Abdurrahim. Iya, terima kasih. Iya Bapak, sama-sama. Baik Bapak Ibu, masih adakah yang ingin menambahkan atau bertanya ya terkait tentang belajar efektif ya yang ditinjau dari manajemen kelasnya? Boleh. Ya, silakan Pak Guntur Gunawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat narasumber serta bapak-bapak dan ibu-ibu, para guru-guru luar biasa. Inji bertanya Bu, perihal karakter anak. Sedangkan di sekolah tuh kita tahu bahwa kita tuh disiplin mengajarkan terhadap anak tuh secara global, secara umum. Disiplin berarti tidak melihat kasta, tidak melihat apapun, semua di sekolah sama disiplin. Tapi kita di kelas mengenal karakter siswa atau murid yang ada di kelas atau di sekolah kita. Sedangkan kita tahu generasi saat ini sangat miris. Metode apapun kadang diterapkan itu susah untuk meluruskan perilaku yang sangat sulit untuk diluruskan. Banyak penyimpangan dan banyak cabang-cabang yang bisa membuat si anak tersebut perilakunya kurang baik. Ini apakah relevan Bu zaman saat ini metode-metode yang diterapkan tuh hingga si anak tuh benar-benar bisa menerapkan apa yang disampaikan oleh gurunya di sekolah maupun di kelas tuh bisa nyampe ke rumahnya atau minimal si anak tuh bisa mengingat gitu kan. Ini yang sangat sulit, yang sangat miris saat saya temukan di jalan. Anak-anak merokok, anak SMP, SMA. Ini peran kita sebagai guru tuh bingung metode apa yang harus diterapkan Bu. Sedangkan kita mengikuti pelatihan A, pelatihan B, sampai pelatihan Z mungkin. Ini metodenya apakah emang kurang pas saat zaman ini? Apakah emang yang kitanya terlalu monoton? Ataukah emang tidak ada gebrakan dari pihak dinas terkait? Perilaku anak saat ini yang sangat luar biasa. Seperti layaknya orang-orang dewasa. Ini gimana sih, metode apa sih Bu yang pas untuk zaman saat ini? Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, Pak Guntur ya, baik. Itu memang gini Pak, itu menjadi keresahan semua ya, semua pihak orang tua gitu ya. Karena kita sebagai selain pendidik juga, saya pribadi sebagai orang tua juga gitu ya. Itu keresahan yang memang kita alami gitu. Makanya tadi saya bilang, kadang anak-anak SMA, anak-anak mahasiswa saya tuh semester 1 dan seterusnya gitu kan, kenapa ini mereka adabnya kurang gitu ya. Maka saya pribadi saya selalu tegas sama mereka. Entah mereka mau bicara apa dalam tanda kutip, wah Bu Ana tuh begini-begini, biarin. Tapi saya begini itu untuk mendidik mereka. Jadi ada ketegasan dari perkataan saya, sikap saya yang itu memang mencerminkan sesuatu yang harusnya mereka bisa secara tidak langsung mereka bisa tiru gitu. Artinya gini,
Karena gini loh Pak, mau tidak mau mereka ini hidup di dunia yang berbeda dengan kita. Apa namanya? Tantangan mereka itu jauh lebih keras. Dulu kita apa sih, kita mainnya sama layangan gitu ya, sama karet, main karet kalau perempuan gitu. Kalau sekarang udah nggak bisa. Mereka tuh udah pegang satu kotak hitam, satu kotak hitam gitu ya. Itu sudah dunianya udah asik sendiri dan banyak apa namanya yang masuk di situ yang tidak bisa kita kontrol. Nah, jadi Bapak terkait dengan itu memang keresahan semuanya. Terus bagaimana kita guru bisa apa namanya bisa menangani itu semua ya, metode apa gitu ya, metode apa sih yang tepat untuk bisa kita menyadarkan anak-anak gitu kan. Nah, kalau saya pribadi gini ya Pak ya, kita tadi sebelum jadi the great teacher, sebelum jadi guru yang terbaik, jadilah kita pribadi yang guru yang baik, artinya guru yang memberikan teladan atau contoh yang baik. Artinya kita sebagai guru itu satu, kita punya adab yang baik, tata cara yang baik gitu, sehingga ketika kita tegas pada anak gitu ya, mereka menyampaikan gitu, misalnya Bapak sampaikan ini karena memang sebaiknya kamu nggak harus begini begini begini, karena mereka ini beda ya, dalam tanda kutip, mereka itu butuh teman sharing, bukan apa ya, karena kan mereka kalau saya ngomong itu sekarang generasi stroberi Pak. Generasi stroberi itu cantik di luar, lembek di dalam. Jadi seolah-olah tuh mereka tough, tangguh, tapi sebenarnya mereka rapuh banget. Sampai apa namanya? Saya dengar berita ada anak usia SD yang loncat dari apa namanya, dari lantai berapa di sekolahnya karena mendapatkan bullying gitu ya. Nah, hal-hal itu yang memang kita tidak bisa cegah Pak, tapi kita paling nggak bisa memulai dari diri kita, dan kita tidak bisa menyalahkan mereka juga karena ini bagian dari perkembangan zaman. Intinya kita sebagai guru Pak, metode apa yang tepat ya menurut saya ya kita bahasa ke mereka itu adalah bahasa sahabat gitu. Mereka itu tidak mau dinasehati layaknya orang tua menasehati anak, atau layaknya guru menasehati muridnya. Jadi mereka itu maunya diajak ngobrol kayak teman gitu. Kalau saya melihatnya seperti itu. Artinya walaupun teman kita punya ketegasan gitu. Kalau saya sih kadang udah, kalau kadang saya sama mahasiswa, lu sih gimana sih, udah disampaikan juga nggak ngerti-ngerti lu gitu. Jadi maksudnya ketika kita sama mereka itu udah kayak ngobrol sama teman aja gitu. Kalau misalkan dalam konteks kita berdua atau bertiga gitu ya, dalam diskusi lagi bimbingan, kalau saya pribadi seperti itu. Artinya dengan begitu kita jauh lebih dekat. Tapi konteks itu tidak bisa disampaikan ketika di dalam ranah kelas gitu. Harus dengan bahasa-bahasa yang tentunya sudah seharusnya seperti itu. Jadi kalau ditanya metode apa, saya pribadi nggak tahu Pak. Tapi saya pribadi itu menjalankan apa yang saya ingin anak-anak lihat dari saya. Saya seperti ini gitu kan. Makanya ketika saya bicara, saya selalu tepati. Maka kalau kamu bicara, kamu juga harus coba tepati. Jadi nggak boleh seperti ini gini, karena saya juga seperti itu, kayak gitu. Jadi mohon izin ya Pak Guntur, inilah tantangan terbesar kita sebagai seorang guru di era yang sekarang gitu ya. Dan itu tidak bisa terelakkan, ditambah dengan tantangan digitalisasi. Sekarang mungkin murid-murid kita jauh lebih pinter ngoprak-ngaprik apa namanya, software gitu ya, pakai AI dan lain sebagainya. Jangan sampai kita kalah pinter sama mereka. Maka selalu saya sampaikan ke mahasiswa saya gitu ya, yang apa namanya, baik S1, S2 atau S3 gitu ya. Kalau Bapak Ibu masih menjadi seorang guru, harus mau belajar. Tapi kalau Bapak Ibu berhenti belajar, harus mau berhenti mengajar. Jadi jangan korbankan anak-anak bangsa dengan ketidakmampuan kita untuk belajar. Jadi Bapak Ibu terus belajar gitu. Jadi saya pun kalau nggak ngajar, waktu kosong saya ngapain? Tanya Pak Solihin. Saya pasti ada di Perpustakaan Nasional gitu. Ngapain? Baca buku, belajar lagi, menulis buku gitu ya. Karena kita nggak mungkin tidak bisa nggak bisa menantang mereka, nggak bisa mengalahkan mereka kalau kita tidak punya ilmunya. Gitu ya Pak Guntur, mohon izin, mudah-mudahan sedikit bisa membantu, karena memang ini tantangan untuk kita semua gitu. Kembali ke pribadi kita, kita pengen karakter bangsa ini, anak-anak ini baik, tapi kalau kita sudah omong, gugurlah kewajiban kita gitu ya, dan bukan tanggung jawab. Tapi kalau mau secara lembaga, Bapak Ibu ada namanya parenting gitu ya, parenting baik di SD mungkin, SMP, SMA, nanti komitenya itu bisa
bekerja sama dengan pihak sekolah melakukan parenting. Jadi misalkan sekolah punya visi misi kayak tadi saya visitasi ada dia punya visi tentang Seven Habits. Seven Habits-nya tuh sama satu lagi dia leader in me. Jadi setiap diri ini adalah seorang leader. Nah, dia sampaikan itu ke orang tua. Jadi ketika anak itu dapat pembelajaran tentang leader in me atau Seven habit yang baik gitu ya, 7 kebiasaan yang baik, itu disampaikan juga ke orang tua. Bapak Ibu nanti kalau anaknya pulang begini, tolong nih. Nah, itu yang namanya kerjasama yang baik. Jadi ketika di sekolah dia dapat, di rumah dia juga akan dapatkan hal yang sama. Nah, itu feedback yang bagus kalau mau kita implementasikan di ranah kelembagaan. Seperti itu Pak Guntur. Baik, Bapak Ibu karena waktunya sudah sudah Itu Pak Suhendra itu udah ngangkat iya tangan Pak ya. Solihin. Ya Pak Suhendra satu lagi nggak apa-apa Bu? Iya, boleh. Ya silakan satu lagi ya Pak Suhendra ya Bapak Ibu ya. Mohon izin ya Pak Suhendra, monggo Pak Suhendra. Oh, oke, terima kasih. Siap. Oke, Bapak Ibu, apa suara saya terdengar dengan jelas ya? Ya terdengar Pak. Ya, Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak Ibu. Mungkin saya sangat setuju sekali dengan narasumber sekarang itu ya, Bu Siti, bahwa benar sih jadi tantangan kita sebagai guru itu bukan lagi tentang bagaimana kita menyampaikan materi atau konten pembelajaran kepada siswa, karena benar kata Ibu bahwa siswa kita juga pasti lebih pintar, bahkan mungkin guru itu cuma semalam lebih pintar daripada siswanya gitu ya. Bedanya itu Pak, sehari lebih pintar. Betul, sehari lebih pintar. Siswa kita tuh bahkan saya rasa anak-anak kita tuh belajar lebih cepat daripada saya dulu dengan adanya keterbukaan informasi yang sangat masif ya. Namun di sisi lain juga pasti keterbukaan informasi ini juga eh, mendistraksi mereka gitu dalam ketika belajar. Sehingga tantangan bagi guru itu adalah bagaimana menjadi guru yang dirindukan dan menarik gitu, ditunggu oleh siswa gitu ya. Nah, namun Bu, yang jadi kesulitan bagi saya adalah ketika saya harus mengajar di kelas yang besar gitu ya. Kelas yang besar itu apalagi saya di Jawa Barat dengan kebijakan adanya apa penambahan jumlah siswa sampai 50 siswa itu seringkali jadi apa ya, jadi dilema bagi saya karena jadi kesulitan tersendiri untuk memanage kelas untuk tetap kondusif dan efektif dengan kondisi yang seperti itu. Eh, mungkin Ibu bisa memberikan rekomendasi bagi kami guru-guru yang ada di Jawa Barat yang kebetulan mungkin terdampak dengan kebijakan yang mengharuskan kami untuk menyerap peserta didik yang mungkin berkebutuhan secara ekonomi sehingga harus diserap jadi kelasnya jadi gemuk gitu ya. Itu kan tantangan tersendiri apalagi kelasnya Iya. sudah gemuk terus kami itu sekolah yang inklusif gitu ya. Jadi ada anak-anak yang memang berkebutuhan khusus gitu ya. Udah ada anak berkebutuhan khusus, kelasnya gemuk. Nah, itu jadi dilema bagi saya gitu. Saya di samping saya harus mengajar dengan metode yang saya siapkan, tapi saya juga harus mengondisikan kondisi yang seperti ini sendirian gitu di kelas gitu. Mungkin Ibu bisa memberikan kami rekomendasi apa yang harus saya lakukan gitu dengan keadaan seperti ini gitu. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih Pak Suhendra. Langsung Baik, saja Bu. ya luar biasa ya Pak Suhendra. 50 satu kelas Pak. Iya, Iya Bu, kurang lebih sekarang tuh peraturannya seperti itu. 40 Halo? sampai 50, Pak. Bu. Halo? Saya juga di Jawa Barat Pak ini. Halo? Iya, Bu Halo? Hasanah, mangga Bu. Kedengeran nggak Pak Kedengaran Stolihin? Bu? Iya, kedengaran Bu. Iya, silakan. Oh iya. Ya, 50 satu kelas Pak ya? 43, 45 sampai 50 ada yang 50. Oke, ruang kelasnya cukup itu ya? Ruang kelas itu ya mungkin bisa dicukupkan, tapi menurut saya tidak nyaman ya, menurut saya tidak Oh, leluasa oke. dan sangat riuh gitu kalau dalam Oh, dalam sangat keadaan riuh. tertentu, iya. Oke, baik. Memang gini, kan kita punya standar ya. Kalau di undang-undang itu ruang kelas standarnya sekian kali sekian untuk kapasitas siswa sekian kali sekian gitu ya.
Karena kalau kita mau kembali kepada kenyamanan gitu ya, kondusivitas di dalam ruang kelas itu harus jadi perhatian sebenarnya. Nah, makanya tadi saya bilang ruangnya cukup nggak gitu kan. Nah, kalau ruangnya saja itu istilahnya tidak cukup, maka kita mau mencari kenyamanan susah, udah panas, gerah, mau mikir juga udah susah itu, Pak. Artinya gini, itu mungkin sebuah kebijakan yang kalau saya pribadi kan tadi salah satu contohnya itu bisa belajar di halaman gitu ya. Nah, kalau itu memungkinkan menurut saya sesekali boleh karena memang istilahnya gini, Bu, orang nggak ada ruang kelas lagi, cuma segitu doang harus belajar juga gitu kan, jumlah kelas siswanya nggak bisa dibuang, masa dibuat 2 sesi misalkan, bisa nggak dibuat 2 sesi, nggak bisa, pokoknya terimalah apa adanya gitu lah ya Pak. Ya Pak ya. Nah, jadi mungkin salah satunya mungkin sekarang gini, kalau dari tadi ya kita bicara tentang manajemen kelas gitu ya, kenyamanan itu yang paling utama gitu ya. Artinya kalau ruang kelas itu saja sudah tidak membuat mereka nyaman gitu, maka akan sulit untuk mereka bisa menerima sesuatu yang memang terkait dengan proses pembelajaran materinya gitu. Jadi menurut saya kalau memang ruang kelasnya bisa dibuat nyaman saat ini walaupun dengan penuh sesak, keluarkan meja, bangku semua udah keluarin gitu ya. Kita ngedeprok aja pakai karpet misalkan, itu jauh lebih kondusif, atau kita bikin meja kecil atau apa gitu ya yang memang itu jauh lebih membuat nyaman, Pak. Jadi yang pertama itu adalah kenyamanan dulu, kenyamanan ruang. Jadi kalau teman-teman di kelas sudah belajar nyaman, oh iya Pak, enakan kan kalau ada biasanya kalau tadi tuh terakhir saya kasih foto itu kan berjejer begitu ya, bangkunya masih begitu ya Pak ya? Iya, betul. Iya, itu tuh makan tempat banget, udah makan tempat, mejanya udah meja kayu gitu kan, nggak bisa dilipat. Kalau kita kampus kan bisa dilipat tuh gitu ya, mejanya bisa diiniin. Jadi itu kalau memang terbatas itu, saran saya tuh dikeluarin semua, taruh di mana lah atau dijual-jualin. Bercanda Pak. Nanti dilaporin lagi ke KDM. Gitu ya. Jadi itu dikeluarkan, jadi kita buat ruangan senyaman mungkin dulu. Jadi kalau memang itu anak-anak sudah nyaman, entah itu dia ngedeprok ya, kalau ngedeprok dia harus buka sepatu, jaga kebersihannya. Nah itu kembali lagi kepada aturan kelasnya gitu ya. Bapak Ibu, misalkan teman-teman saya mau buat inovasi, tapi mungkin itu harus persetujuan kepala sekolah. Jadi mungkin ada ruangan satu yang kosong yang nanti bisa digunakan rolling sama teman-teman yang lain, atau nanti bisa divariasikan kita belajar di luar pakai lesehan di rumput dan lain sebagainya. Itu sih yang paling utama dulu Pak. Kan kayak tadi kalau 3 kata kunci manajemen pendidikan, yang pertama adalah bangun hubungan positif gitu kan. Yang kedua strategi pembelajaran dan desain gitu kan. Desain ruang kelasnya tuh harus benar-benar memberikan kenyamanan sebelum kita masuk ke planning kita apa, organizingnya dan seterusnya gitu. Karena itu sesuatu yang nggak bisa kita tolak kan Pak gitu. Jadi istilahnya 43, 45 udah ruangannya cuma terbatas. Bagaimana kita memaksimalkan ruang kelas yang ada jadi nyaman dan fasilitas yang ada di lingkungan sekolah bisa kita gunakan gitu. Atau memang kalau kita punya musola, sesekali kita belajar di musola gitu ya. Yang paling utama menurut saya itu agar tadi yang Bapak sudah rencanakan itu bisa terimplementasi dengan baik adalah membuat kenyamanan dari ruang kelas kita. Itu sih buat saya. Jadi nanti untuk yang lain-lainnya, kalau anak-anak udah ngerasa nyaman, udah nggak gerah, udah nggak desek-desekan, udah bisa, itu mereka akan bisa menerima dengan sendirinya planning-planning yang sudah kita buat, Pak. Baik, Itu sih. Bapak Ibu, karena waktu kita sudah menunjuk 21.18 ya, hampir setengah, ada waktu 10 menit lagi ya. Sedikit ya, kita sebelum kita tutup, saya akan menjelaskan terkait apa namanya eh, pelatihan ataupun webinar gratis untuk ke depan itu ada tentang numerasi ya, Bapak Ibu ya. Terus ada juga tentang media unplug. Tentunya Pak Suhendra nih kalau penasaran nih media unplug nanti ada strategi tertentu yang diintegrasi dengan media yang bisa disesuaikan dengan suasana kelasnya begitu ya. Terus
Nanti juga ada beberapa materi-materi yang lebih keren lagi seperti coding, kecerdasan artifisial dan sebagainya yang bisa Bapak Ibu ikuti untuk seminar-seminar webinar gratis gitu ya dan juga mini course yang nanti kita akan tawarkan kepada Bapak Ibu. Nah, adapun untuk hari ini terima kasih ya Bu Ana ya sudah memberikan pemaparan dan jawaban yang sangat luar biasa. Sedikit saya simpulkan bahwa Bapak Ibu dalam mengajar itu tentunya Bapak Ibu harus mengadakan perencanaan begitu ya. Apa namanya pengorganisasian, aktualisasi, pengontrolan, perbaikan dan evaluasi. Nah, dari keenam ranah tersebut Bapak Ibu tentunya harus didasari dari Bapak Ibu harus memahami karakter peserta didik. Pertama, yang kedua adalah materi yang Bapak Ibu akan sampaikan ya. Kemudian selanjutnya adalah kondisi kelas. Bapak Ibu, kondisi kelasnya, apakah secanggih apapun Bapak Ibu mempunyai strategi pembelajaran, secanggih apapun Bapak Ibu mempunyai media pembelajaran, tapi jika tidak sesuai dengan karakter peserta didik, dengan materi yang akan disampaikan, itu tidak akan tercapai tujuan pembelajarannya. Jadi harus dianalisis dulu Bapak Ibu. Pak Suhendra, ya Bu Hasuna, Bu apa tadi Bu Nur Hikmah gitu ya, Fareza ya. Strategi pembelajaran itu sudah banyak risetnya dan itu sangat luar biasa ya. Namun Bapak Ibu tidak ada strategi yang sempurna ya. Bapak Ibu benar nggak? Tidak ada strategi ya, strategi pembelajaran atau pendidikan yang sempurna. Ada aja kelemahannya. Maka Bapak Ibu disitulah diuji kreativitasnya dalam mengelola kelas tadi. Bisa mengintegrasikan Pak Suhendra ya cooperative learningnya dengan pembelajaran mendalamnya mungkin seperti itu atau disebut dengan metode apa namanya metode mixed method mungkin ya di dalam kelas itu ataupun apa ya yang campuran begitu gitu ya ada tuh metode seperti itu gitu ya. Nah itu bisa menantang kita ya Bapak Ibu disesuaikan. Nah, apalagi seorang guru itu Bapak Ibu seperti dokter ya. Jadi dari yang sampaikan Bu Ana itu saya lebih lebih mengarahkan sama seorang guru itu adalah seorang dokter. Jangan salah memberikan obat. Obatnya apa? Tadi strategi pembelajaran. Itu Bapak Ibu. Jadi harus lihat dulu tuh penyakit anak tuh sakitnya apa. Anak itu sakitnya apa, begitu ya Bapak Ibu ya seperti itu. Anak itu sakitnya apa, kemudian materinya, obatnya sudah sesuai belum dengan anaknya sakit gitu ya Ini ya seperti obatnya itu. Pak Solihin Nah ya. itu strategi pembelajaran, begitu ya Bapak Ibu ya. Eh, saya sangat antusias sekali ya dengan pemaparan-pemaparan tadi dari Bu Hasanah, Bapak Ibu. Eh, berikan kita aplaus ya, tepuk tangan buat Bu Hasanah. Mudah-mudahan beliau disehatkan selalu Bapak Amin, Ibu. amin, amin. Cepat naik guru besarnya Bu Hasanah. Amin, Amin. amin. Baik itu saja ya Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan. Absensi sudah di-share ya Bapak Ibu. Silakan Sudah. bisa silakan. Baik. Baik Bapak Ibu. Bukannya kami apa ya? Sebenarnya masih banyak yang ingin kita diskusikan begitu ya. Tapi insya Allah nanti kami akan buka lagi event-event webinar gratis Bapak Ibu. Insya Allah Bapak Ibu silakan ikuti kegiatan-kegiatan dari kami Masih ya. ada 2 materi lagi Pak Solihin. Ya. Nanti Bu Ana juga akan ada mini course-nya juga, latihannya juga ya Bu Ana tentang Ya, siap. penulisan buku dan sebagainya begitu ya. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Eh, kita tutup acara hari ini dengan membaca lafaz hamdalah Bapak Ibu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kami mengucapkan berterima kasih atas partisipasinya. Semoga Bapak Ibu sehat semua. Kasih, Sampai ketemu Ustaz. lagi di acara Amin. selanjutnya. Mangga, assalamualaikum. Makasih Bapak Ibu, Ya. sehat-sehat Terima selalu. kasih Bu dosen, Pak Jangan dosen. berhenti belajar ya. Jadi, Agung. Assalamualaikum.